Bab 76. Bailey Hongzuang menemukan liontin giok putih di antara barang-barang Qin Yayun. Ini adalah liontin giok yang dia gantungkan di lehernya, dan itu adalah satu-satunya bukti bahwa dia harus mengakui orang tuanya. Menggantungkan liontin giok di lehernya, mata Bailey Hongzuang gelap gulita seperti malam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia memiliki masa lalu yang rumit dan membingungkan. Waktu malam. Di Beichen memandang Bailey Hongzuang yang linglung dan bertanya dengan prihatin, "Istriku, ada apa denganmu hari ini? Apakah ada masalah?" Petik 2. Sejak dia bertemu Bailey Hongzuang hari ini, dia memikirkan hal lain. Bahkan saat dia berbicara dengannya, dia selalu bingung. Mendengar ini, Bailey Hongzuang menggelengkan kepalanya sedikit, "Bukan apa-apa." Setelah mendengar berita mengejutkan ini, dia memikirkan cara mencari tahu kebenarannya. Namun di tengah lautan manusia, terlalu sulit untuk mengetahui segalanya hanya dengan liontin giok. Di Beichen menatap Bailey Hongzuang dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, "Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, Anda dapat mempercayai saya. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, beritahu saya." Melihat ekspresi serius di Beichen, Bailey Hongzuang tahu bahwa dia sangat ingin membantunya. Dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Di Beichen tidak banyak bicara. Jika Bailey Hongzuang ingin memberitahunya, dia akan melakukannya. Jika dia tidak mau, dia tidak akan bertanya. "Biarkan aku melakukan akupuntur untukmu." Bailey Hongzuang tersenyum, "Setelah hari ini, kamu akan bisa berdiri." Di Beichen tersenyum, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Selama 6 hari terakhir, dia bisa dengan jelas merasakan mati rasa di kakinya perlahan menghilang. Betisnya sudah pulih sepenuhnya, namun dia masih tidak bisa merasakan apapun di kakinya. Setelah perawatan hari ini selesai, dia akan dapat berdiri kembali. Hei Mu, yang menonton dari kejauhan, sangat berterima kasih kepada Bailey Hongzuang. Sejak kaki Tuan Muda mati rasa, dia sudah lama tidak melihat Tuan Muda tersenyum dari lubuk hatinya. Karena Bailey Hongzuang, Tuan Muda dapat kembali seperti semula. Bailey Hongzuang mengambil kembali jarum perak itu dengan wajah pucat, tetapi sudut mulutnya dipenuhi senyuman. "Cobalah berdiri." Di Beichen sedikit terkejut, dia sudah lama duduk di kursi roda hingga dia hampir lupa bagaimana rasanya berdiri. Ketika dia mendengar kata-kata Bailey Hongzuang, hatinya bergetar tanpa alasan. Mungkin dia sudah terlalu lama menantikan hari ini. Ketika hari ini tiba, sedikit rasa takut muncul di hatinya. Jika dia tidak berhasil berdiri, bukankah dia akan jatuh kembali ke jurang maut? Bailey Hongzuang tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya memandang di Beichen dengan semangat. Dia telah menangani banyak pasien, sehingga dia dapat memahami perasaan di Beichen saat ini. Ekspresi di Beichen kembali normal. Jelas, dia telah menyesuaikan diri secara mental. Dia menopang dirinya di kursi roda dengan kedua tangan dan perlahan berdiri. Sekali lagi merasakan kakinya di tanah yang kokoh, senyuman mempesona muncul di wajah di Beichen. Setelah sekian lama, dia akhirnya berdiri. Melangkah maju, di Beichen mengambil beberapa langkah. Tiba-tiba, dia terbang ke hutan persik dan mulai berlari. Gerakannya sangat lincah sehingga tidak ada yang menyangka kalau dia sudah lama berada di kursi roda. Bailey Hongzuang tersenyum ringan, sebagai seorang dokter, bisa melihat pasiennya sembuh juga merupakan suatu hal yang membahagiakan. Hei Mu juga tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia sangat bersemangat hingga dia hampir tidak bisa berbicara. Tuan Muda berdiri." Dia benar-benar ingin berteriak dengan kurang ajar. Sudah 3 tahun. Bab 77. Tiba-tiba, sesosok tubuh dengan cepat turun, dan Bailey Hongzuang ditarik ke dalam pelukan. Aroma bunga persik tercium di hidungnya, tapi dia membeku di tempat. Wajah di Beichen penuh dengan senyuman, dan dia sedikit membungkuk ke telinga Bailey Hongzuang dan berkata, "Terima kasih, terima kasih." Dua kata sederhana, penuh dengan rasa terima kasihnya yang tak terhingga, diulangi 2 kali. Bailey Hongzuang mungkin tidak tahu apa artinya dia bisa berdiri lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, tubuhnya yang kaku sedikit rileks. Bailey Hongzuang tersenyum, "Sama-sama."
Ketika Di Beichen berdiri, Bailey Hongzuang menyadari bahwa dia sangat tinggi, dan tingginya hanya mencapai dadanya. Sosoknya yang gagah, lebar dan berotot, membuat orang merasa nyaman dan aman. Ketika Bailey Hongzuang kembali beristirahat, Di Beichen tidak bisa tidak mengingat perasaan aroma lembut di pelukannya. Dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba melakukan itu, tapi untungnya, Bailey Hongzuang tidak menolaknya. Setelah Di Beichen mendapatkan kembali kemampuannya untuk berjalan, dia masih berpura-pura menjadi cacat di depan orang lain. Ini bukan waktunya dia memperlihatkan dirinya di depan orang lain. Tapi setiap malam, saat Di Beichen datang ke Taman Jingli, dia akan kembali ke penampilan aslinya. Bailey Hongzuang sekali lagi mengasingkan diri. Selain pergi ke Gadli Doctor Square, dia akan berada di Jingli Garden. Saat ini, hal terpenting adalah meningkatkan kekuatannya. Di Beichen tidak mengganggu Bailey Hongzuang. Setiap saat, dia akan duduk diam di hutan persik, dan baru pergi saat hari sudah larut malam. Di dalam rumah, Bailey Hongzuang dengan terampil memurnikan pil. Keterampilan alkimianya selalu bagus, dan setelah bertransmigrasi, kekuatan mentalnya meningkat pesat. Menyempurnakan pil tingkat rendah ini sangat mudah. Pada hari ini, ketika Bailey Hongzuang datang ke Gadli Doctor Square lagi, dia langsung mengeluarkan beberapa botol porselen putih dari tas Qiankunnya. Beberapa hari yang lalu, dia meminta Du Tianzuo untuk membeli konter dan menempatkannya di Gadli Doctor Square, hanya untuk hari ini. Melihat tindakan Bailey Hongzuang, Du Tianzuo dan Dong Xirou mendekat padanya. "Nona Bailey, apa yang ingin Anda jual?" Dong Xirou bingung. Bisnis Gadli Doctor Square berkembang pesat setiap hari. Dia tidak mengerti apa yang ingin dijual Bailey Hongzuang. Jika dia menjual sesuatu yang tidak berhubungan, itu tidak akan menguntungkan Gadli Doctor Square sama sekali. Bailey Hongzuang terkekeh. "Mengapa kamu tidak membukanya dan melihat?" Dong Xirou dan Du Tianzuo saling memandang dan segera mengambil botol porselen putih untuk memeriksanya. Saat mereka melihatnya, mata mereka membelalak. Ini pil obat." Du Tianzuo bertanya dengan tidak percaya. "Tidak buruk." Du Tianzuo menelan seteguk air liur. "Ada begitu banyak botol porselen putih di konter. Berapa banyak pil yang ada di sana?" "Hanya satu pil saja sudah sangat berharga." Du Tianzuo bahkan tidak berani membayangkan ada begitu banyak pil di sini. "Nona Bailey, dari mana Anda mendapatkan pil ini?" Dong Xirou sangat bersemangat. Persediaan pil obat selalu terbatas, jumlah alkemis di kota kekaisaran sudah sangat sedikit, jadi pil yang dijual pun semakin sedikit. "Nona Bailey terlalu cakap, bukan? Dia sebenarnya bisa membawa begitu banyak pil sekaligus. Aku menyempurnakannya." Bailey Hongzuang tersenyum hangat. "Pergi dan siapkan beberapa kotak brokat yang dikemas dengan baik untuk membungkus pilnya. Untuk harga pilnya, cukup beri label saja. Harganya akan 20% lebih tinggi dari paviliun harta karun surgawi." Bab 78. Harga paviliun permata surgawi sudah sangat tinggi. Jika kita menaikkannya sebesar 20% lagi, semua orang akan pergi ke paviliun permata surgawi. Kalau begitu, bagaimana kita bisa berbisnis? Bailey Hongzuang mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. "Jika kami tidak bisa menjualnya, tinggalkan saja. Kami tidak kekurangan uang, selain itu, tidak mungkin kita tidak bisa menjualnya." Alasan kenapa harga dinaikkan sebesar 20% adalah karena efek pil yang disulingnya 20% lebih baik dari pil biasa. Meskipun harga paviliun permata surgawi sedikit lebih rendah, jumlah pil paviliun permata surgawi tidak dapat dibandingkan dengan miliknya. Sekarang semua bangsawan sedang mempersiapkan kompetisi berburu, ini adalah waktu terbaik untuk menjual pil yang dibutuhkan oleh para pembudidaya tingkat rendah ini. Melihat Bailey Hongzuang begitu yakin, Du Tianzuo dan Dong Xirou dengan patuh pergi membeli kotak brokat. Hanya kotak brokat yang dapat menentukan nilai pil tersebut. Mereka selalu diyakinkan oleh Bailey Hongzuang. Karena hingga saat ini, Bailey Hongzuang telah melakukan segala hal yang membuat orang terkesima. Setiap hari, ada 10 pasien yang datang ke Bailey Hongzuang setelah dokter lainnya tidak berdaya. Namun hingga saat ini, mereka belum melihat siapapun yang tidak dapat disembuhkan oleh Bailey Hongzuang.
Meskipun Bai Li Hongzhuang lebih muda dari mereka, keterampilan medisnya luar biasa. Selama mereka berada di sisi Bai Li Hongzhuang, mereka merasa sangat tersanjung. Berita bahwa Godly Doctor Square menjual pil dengan cepat menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Lagi pula, bisnis Godly Doctor Square berkembang pesat setiap hari. Penambahan beberapa rak secara tiba-tiba tentu saja menarik perhatian semua orang. Dengan sekali pandang, semua orang mengetahui bahwa Godly Doctor Square sebenarnya menjual pil, terlebih lagi, jumlah pilnya bahkan lebih banyak daripada paviliun permata surgawi. Suasana hati Bai Li Yuyan sangat buruk. Dia akhirnya mendekati Du Hanyu dengan susah payah. Tapi kemunculan Bai Li Hongzhuang yang tiba-tiba telah menghancurkan segalanya. Kak, jangan marah karena masalah ini, Bai Li Haoxuan menghibur. Bai Li Hongzhuang baru saja melampiaskan amarahnya dan membuang 200.000 koin emas. Dia bukan seorang alkemis. Membeli tungku pil murni untuk dekorasi. Petik 2. Mendengar itu, Bai Li Yuyan sedikit mengangguk. Namun kebencian di wajahnya sulit disembunyikan. Awalnya, kami, kakak dan adik, bisa mendapatkan Pei Yuan tapi sekarang Bai Li Hongzhuang menghancurkannya. Kita tidak bisa meminta Guru Yun untuk menyempurnakan pil energi tetapi kita bisa menemukan cara untuk membelinya. Mengapa saya tidak berbicara dengan penjaga toko di paviliun harta karun surgawi dan memintanya menemukan cara untuk membelikan kami 2 pil budidaya energi? Petik 2. Tidak perlu. Bai Li Yuyan menghela nafas, saya sudah bertanya-tanya. Saat ini, semua orang berebut untuk membeli pil Pei Yuan. Barang pil Pei Yuan dari paviliun permata surgawi telah terjual habis. Sekarang kami akhirnya bisa mendapatkan pil Pei Yuan dari tempat lain, entah berapa lama kami harus menunggu. Pil budidaya energi digunakan oleh pembudidaya tingkat rendah untuk menstabilkan kekuatan mereka dan mempercepat budidaya mereka. Sebelum kompetisi berburu kekaisaran, yang terbaik bagi para pembudidaya muda adalah meminum pil energi. Sekarang karena kekuatan generasi muda masing-masing keluarga hampir sama, siapapun yang bisa mendapatkan pil energi akan dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan selisih yang besar. Akan sangat membantu bagi mereka untuk menempati posisi pertama. Jika setiap orang tidak memiliki pil energi, itu akan baik-baik saja, tetapi Bai Li Yuyan sudah mengetahui bahwa Perdana Menteri Li Yuyue memiliki pil energi. Bai Li Haoxuan juga mengerutkan kening. Tindakan Bai Li Hongzhuang sangat keji. Dia ingin bergegas ke Godly Doctor Square dan memberi pelajaran pada Bai Li Hongzhuang. Bab 79. Kalian sudah dengar, Godly Doctor Square mulai menjual pil. Beberapa keluarga sudah pergi membeli pil vitalitas. Tidak hanya itu, aku juga pernah mendengar bahwa pil di lapangan Dr. Godly 20% lebih mahal daripada paviliun permata surgawi, namun masih banyak orang yang mau membelinya. Pil vitalitas memang bagus, tapi harganya terlalu tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang kita mampu beli. Kompetisi perburuan kerajaan akan segera hadir, jadi semua pejabat berjuang untuk mendapatkan sumber daya bagi generasi muda. Godly Doctor Square akan menghasilkan banyak uang kali ini. Bai Li Yuyan dan Bai Li Haoxuan saling memandang. Mereka bahkan curiga mereka salah dengar. Doctor Square yang saleh sebenarnya menjual pil vitalitas. Bai Li Haoxuan berjalan ke meja sebelah dan bertanya, apakah yang kalian katakan itu benar? Mereka bertiga awalnya sangat marah karena pembicaraan mereka terputus. Namun, setelah mengenali identitas Bai Li Haoxuan, ketiganya tidak lagi berani menunjukkan ketidakpuasan. Mereka mengangguk dan berkata, itu benar. Mengapa Godly Doctor Square menjual pil? Bai Li Yuyan bingung. Dari apa yang dikatakan semua orang, sepertinya ada cukup banyak pil. Mungkinkah Bai Li Hongzhuang mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pembuat pil? Bai Li Haoxuan mau tidak mau bertanya. Bagaimana mungkin? Bai Li Hongzhuang tidak segan-segan membantah dugaan Bai Li Haoxuan. Dengan penampilannya, bagaimana dia bisa menjadi pembuat pil? Di seluruh benua Sengsuan, pembuat pil adalah eksistensi yang dihormati. Persyaratan keras untuk menjadi pembuat pil saja sudah cukup untuk menghentikan banyak orang. Bagaimana sampah seperti Bai Li Hongzhuang bisa menjadi pembuat pil? Lelucon yang luar biasa.
Bailey Haoxuan juga merasa tebakannya tidak mungkin. Dia tersenyum canggung. Mengapa kita tidak pergi ke Gadli Doctor Square untuk melihatnya? Melihat berarti percaya. Mereka akan tahu begitu mereka pergi melihatnya. Bailey Yuyan mengangguk. Ayo kita lihat. Ketika mereka berdua tiba di Gadli Doctor Square, mereka menemukan bahwa ada sekelompok rakyat jelata yang mengelilingi Gadli Doctor Square. Semua orang dengan bersemangat mendiskusikan masalah penjualan pil Gadli Doctor Square. Dokter ajaib Hong Zuang ini benar-benar banyak akal, dia bahkan bisa menjual obat mujarab yang langka. Saya mendengar dari orang lain di Gadli Doctor Square bahwa ramuan ini secara pribadi disempurnakan oleh Gadli Doctor Hong Zuang. Saya tidak dapat mempercayainya. Saya tidak menyangka Nona Bailey menyembunyikan kekuatannya selama ini. Kalau dipikir-pikir lagi, kami benar-benar menggelikan. Ketika Bailey Yuyan mendengar bahwa pil ini secara pribadi disempurnakan oleh Bailey Hong Zuang, rasa jijik di matanya semakin dalam. Wanita ini bahkan tidak tahu cara menyombongkan diri. Meskipun Du Hanyu telah belajar alkimia dari Grandmaster Yun begitu lama, dia masih magang alkemis, dia bahkan tidak bisa memurnikan satu pil pun. Bailey Hong Zuang telah tinggal di kediaman jenderal selama lebih dari 10 tahun. Tidak mungkin dia bisa berhubungan dengan seorang alkemis, jadi bagaimana dia bisa tahu cara memurnikan pil? Bailey Yuyan dan Bailey Haoxuan menerobos kerumunan dan akhirnya melihat rak-rak di Gadli Doctor Square. Obat mujarab yang berbentuk bulat sempurna ditempatkan di kotak brokat. Di antaranya adalah pil peningkat energi yang paling mereka butuhkan. Melihat jumlah pil Pei Yuan, kedua mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan pada saat yang bersamaan. Mereka telah mencoba segala cara untuk mendapatkan satu pil peningkat energi. Mereka tidak mengira Gadli Doctor Square punya begitu banyak. Mata Bailey Yuyan memerah karena iri, bagaimana mungkin orang di bawah kakinya memiliki begitu banyak pil peningkat energi. Kak, kenapa kita tidak membeli 2 saja? Bailey Haoxuan bertanya. Bab 80. Bailey Yuyan terdiam beberapa saat sebelum mengangguk setuju, baiklah. Ketika mereka berdua berjalan ke depan kontainer, kerumunan itu meledak menjadi paduan suara ejekan. Sejak jamuan seleksi, konflik antara Bailey Yuyan dan Bailey Hong Zuang telah muncul ke permukaan. Mengenai fakta bahwa Bailey Yuyan telah meracuni Bailey Hong Zuang dan membuatnya buta, semua orang merasa bahwa Bailey Yuyan terlalu kejam. Beberapa orang yang dekat dengan Bailey Yuyan secara bertahap menjauhkan diri darinya. Sekarang setelah mereka melihat Bailey Yuyan dan saudara laki-lakinya tiba di Gadli Doctor Square, semua orang tentu saja senang menonton pertunjukan tersebut. 2 pil peningkat energi. Bailey Yuyan berkata pada Dong Xirou. 1 pil peningkat energi bernilai 50.000 koin emas. Harganya 10.000 koin emas lebih mahal daripada paviliun permata surgawi, tapi itu jauh lebih berharga daripada menyenangkan Du Hanyu. Karena Bailey Hong Zuang tidak ada di sini, dia akan membeli pil peningkat energi terlebih dahulu. Bailey Haoxuan mengungkapkan ekspresi gembira. Dia akhirnya bisa mendapatkan pil peningkat energi sebelum kompetisi berburu kerajaan dimulai. Dong Xirou memandang Bailey bersaudara dan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Tebakan Nona Bailey benar, Bailey Yuyan dan Bailey Hong Zuang benar-benar ada di sini. Bailey Hong Zuang tidak bisa menahan cemberut ketika Dong Xirou tidak bergerak untuk waktu yang lama. Cepat berikan padaku. Bos kami mengatakan bahwa kami dapat menjual pil peningkat energi kepada siapapun kecuali kediaman jenderal. Dong Xirou berkata dengan acuh tak acuh. Wanita jahat ini sangat kejam. Dia selalu menindas bos mereka dan sekarang dia ingin membeli pil peningkat energi dari mereka. Bermimpilah. Mendengar ini, wajah Bailey Yuyan dan Bailey Haoxuan langsung berubah pucat. Sungguh Bailey Hong Zuang. Penonton tidak bisa menahan tawa. Perbuatan jahat Bailey Yuyan adalah balasannya. Penolakan Bailey Hong Zuang untuk menjual pil peningkat energi kepadanya adalah hal yang wajar. Sekarang Bailey Hong Zuang tidak ada di sini, berikan aku 2 pil budidaya energi dan aku akan memberimu 1000 koin emas sebagai ucapan terima kasih. Bagaimana dengan itu? Bailey Yuyan merendahkan suaranya. Dia tidak bisa mengabaikan citranya di depan banyak orang. Ini adalah satu-satunya cara. Kamu ingin menyuapku.
Mata Dong Xirou dipenuhi dengan rasa jijik. Mustahil. Ketika dia miskin, Baili Hongzuang lah yang memberinya pekerjaan. Selama beberapa hari terakhir, Baili Hongzuang tidak hanya memperlakukan mereka dengan sangat baik, dia bahkan mengajari mereka beberapa keterampilan medis tanpa syarat. Dia merasa hal paling beruntung dalam hidupnya adalah bisa mengikuti Baili Hongzuang, belum lagi 1000 koin emas, meskipun itu 10 juta koin emas, dia tidak akan ragu untuk menolak. Kalian berdua harus pergi. Godly Doctor Square tidak menyambut kalian. Du Tianzuo bahkan lebih tidak sopan lagi. Dia dipenuhi rasa jijik terhadap kedua orang ini, dia merasa itu merusak pemandangan hanya dengan berdiri di sana. Melihat sikap Du Tianzuo dan Dong Xirou, Baili Yuyan sangat marah. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Menurutku kamu bosan hidup. Dia adalah putri dari perkebunan jenderal, statusnya jauh di atas rakyat jelata. Beraninya orang-orang ini meremehkannya. Wajah Baili Haoxuan dingin. Jika kamu tidak ingin mati, maka dengan patuh jual pil peningkat energi kepada kami. Tidak ada gunanya kehilangan nyawamu demi Baili Hongzuang. Saya tidak mengira Tuan Muda Baili akan mengancam nyawa seseorang hanya demi pil peningkat energi. Suara yang ringan dan menyenangkan dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Kerumunan melihat sosok putih perlahan keluar dari belakang Godly Doctor Square. Siapa lagi orang ini selain Baili Hongzuang? Bab 81. 1000 koin emas, bukankah Nona Baili terlalu pelit? Wajahnya yang halus seperti batu giok beriak dengan senyuman tipis, tapi mata hitamnya berbinar dengan cahaya dingin. Baili Hongzuang. Baili Yuyan mengertakkan gigi, dia tidak tahu kapan itu dimulai, tapi dia tidak punya cara untuk memberi pelajaran pada Baili Hongzuang. Pil ini hanya ditempatkan di sini oleh orang lain untuk dijual, mengapa Anda tidak menjualnya kepada kami? Baili Haoxuan berkata dengan dingin. Baili Hongzuang terkekeh, siapa yang memberitahumu bahwa pil ini ditempatkan di sini oleh orang lain untuk dijual? Jika bukan itu masalahnya, mungkinkah kamu yang memperbaikinya? Baili Hongzuang diejek. Benar, akulah yang memperbaikinya. Baili Hongzuang, aku tidak tahu kamu begitu tidak tahu malu sebelumnya, berbohong tanpa rasa malu sedikit pun. Baili Yuyan tanpa ampun mengejek, dia ingin semua orang tahu warna asli Baili Hongzuang. Senyuman di wajah Baili Hongzuang masih ada, tapi suaranya terdengar sombong. Matamu yang mana yang melihat bahwa pil ini tidak dimurnikan olehku? Terlebih lagi, meskipun pil ini benar-benar tidak saya hasilkan, lalu kenapa? Saya bilang saya tidak akan menjualnya, jadi saya tidak akan menjualnya. Saat dia berbicara, Baili Hongzuang mengangkat suaranya, lapangan dokter yang saleh tidak menerima orang-orang dari rumah tangga jenderal, jika ada yang membeli pil ini dan menjualnya ke rumah tangga jenderal. Begitu ditemukan, mereka tidak akan pernah diterima. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh dipenuhi dengan dominasi dan tekad, jelas terdengar di telinga semua orang. Beberapa orang yang telah merencanakan dalam hatinya menghilangkan gagasan itu setelah mendengar ini, apakah itu keterampilan medis Baili Hongzuang atau begitu banyak pil, itu sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan luar biasa dari Godly Doctor Square. Menyinggung lapangan dokter yang saleh demi rumah tangga jenderal bukanlah hal yang bermanfaat untuk dilakukan. Wajah Baili Yuyan pucat. Baili Hongzuang, kamu bertindak terlalu jauh. Mendengar ini, senyuman Baili Hongzuang menjadi semakin menawan dan menawan. Aku memang menindasmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu mendekati kematian. Baili Haoxuan meraung marah, dan energi asal di tubuhnya meledak dalam sekejap. Tangan kanannya mengepal, dan dia tanpa ampun menyerang wajah Baili Hongzuang. Apakah wanita ini benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan berani melakukan apapun padanya di depan banyak orang? Dia ingin memberi pelajaran pada Baili Hongzuang dan memberitahu dia siapa yang lebih unggul. Mata Baili Hongzuang menyipit dan aura pembunuh yang mengerikan muncul dari matanya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan bertemu tinju Baili Haoxuan. Bang! Energi unsur bertabrakan satu sama lain, mengirimkan gelombang kejut kemana-mana. Ketika orang banyak melihat Baili Haoxuan menyerang Baili Hongzuang, mereka mendapat firasat buruk.
Ketidakmampuan Bai Li Hongxuang untuk berkultivasi adalah fakta yang sudah diketahui umum. Bai Li Haoxuan adalah seorang kultivator di tahap tengah Mystic Earth. Jika tinju ini mendarat, Bai Li Hongxuang akan terluka parah. Namun, di bawah tatapan kaget penonton, tangan kanan Bai Li Hongxuang mengepal erat tangan Bai Li Haoxuan. Cedera serius yang diharapkan pada Bai Li Hongxuang tidak muncul. Bai Li Haoxuan memandang Bai Li Hongxuang dengan kaget. Meskipun dia sudah tahu bahwa Bai Li Hongxuang dapat berkultivasi pada malam dia meninggalkan rumah tangga jenderal, tapi bagaimanapun juga, Bai Li Hongxuang bukanlah lawannya. Tetapi ketika mereka bertukar pukulan, dia jelas merasakan bahwa kekuatan Bai Li Hongxuang jauh lebih kuat daripada miliknya. Ini tidak mungkin. Bai Li Haoxuan memandang Bai Li Hongxuang dengan kaget. Kapan Bai Li Hongxuang mulai berkultivasi? Bai Li Yuyan juga tercengang, dia tahu bahwa Bai Li Haoxuan tidak menahan diri sama sekali. Bab 82. Lepaskan saya. Bai Li Haoxuan meraung. Sudah cukup memalukan untuk ditundukkan oleh Bai Li Hongxuang di depan banyak orang. Jadi bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Mata Bai Li Hongxuang dingin. Yang paling dia benci adalah sikap Bai Li Haoxuan yang suka memerintah. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan membunuhmu. Nada bicara Bai Li Haoxuan keras dan dingin. Bai Li Hongxuang sebenarnya berani membuatnya kehilangan muka. Dia harus membunuh Bai Li Hongxuang. Sepertinya kamu masih belum memahami situasi saat ini. Bibir merahnya yang seperti bunga sakura membentuk senyuman menawan, tapi matanya yang gelap seluruhnya tertutup es. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan kaget dari banyak orang, telapak tangan Bai Li Hongxuang dengan keras menebas pergelangan tangan Bai Li Haoxuan. Retakan. Suara patah tulang yang tajam terdengar jelas di telinga semua orang, diikuti oleh jeritan Bai Li Haoxuan yang menyayat hati. Ah! Tetes. Tetes. Darah segar menetes ke tanah, warna merah tua mengiritasi mata semua orang. Tangan Bai Li Haoxuan sebenarnya langsung dilumpuhkan oleh Bai Li Hongxuang. Bai Li Yuyan berdiri di sana dengan linglung. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Dia tidak pernah berpikir bahwa Bai Li Hongxuang benar-benar berani berurusan dengan Bai Li Haoxuan. Saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Bai Li Hongxuang, kamu berani menyakiti Haoxuan. Jangan bilang kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Bai Li Yuyan berkata dengan marah. Bai Li Haoxuan adalah satu-satunya putra Bai Li Zhentao, dan dia biasanya sangat menyayanginya. Sekarang Bai Li Hongxuang benar-benar berani mematahkan tangan Bai Li Haoxuan, bukankah dia takut pada Bai Li Zhentao? Bibir Bai Li Hongxuang membentuk senyuman mengejek, aku belum pernah melakukan apapun padamu di masa lalu, tapi bukankah kamu hampir memaksaku mati? Bukankah terlalu menggelikan untuk mengatakan ini padaku sekarang? Sejak awal, dia sudah berada dalam situasi terburuk. Apa lagi yang perlu dia khawatirkan? Bai Li Yuyan terkejut. Dia sebenarnya tidak bisa menyangkal perkataan Bai Li Hongxuang. Bai Li Hongxuang, aku tidak akan melepaskanmu. Bai Li Haoxuan berkata dengan gigi terkatup. Matanya sudah merah. Sejak dia lahir, dia belum pernah terluka parah oleh siapapun. Dari Bai Li Hongxuang. Bai Li Haoxuan, dari Bai Li Hongxuang. Bai Li. Cek-cek. Tatapannya tajam sekali. Tiba-tiba, nada bicara Bai Li Hongxuang berubah. Tahukah kamu bahwa selama 14 tahun terakhir, aku selalu menatapmu dengan tatapan seperti itu? Kata-kata Bai Li Hongxuang diucapkan dengan suara lembut, tetapi Bai Li Haoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia tiba-tiba merasa bahwa Bai Li Hongxuang sangat menakutkan. Jika kamu pintar, sebaiknya kamu mengambil jalan memutar saat bertemu denganku di masa depan. Kalau tidak, lain kali, tidak akan semudah mematahkan lengan. Bai Li Hongxuang berdiri dan dengan dingin menatap Bai Li Yuyan dan Bai Li Haoxuan. Sekarang, enyahlah. Wajah cantiknya dipenuhi kebencian. Bai Li Yuyan sangat ingin bergegas dan bertarung dengan Bai Li Hongxuang. Namun, kondisi Bai Li Haoxuan tidak bisa ditunda. Mereka harus mencari dokter secepatnya untuk memasang kembali lengannya. Jika tidak, hidup Bai Li Haoxuan akan hancur. Setelah Bai Li Yuyan dan Bai Li Yuyan pergi, kerumunan itu menghela nafas dengan emosi.
Bailey Hongzuang saat ini tidak dapat disebutkan sama seperti dia di masa lalu. Dia kejam dan tegas dalam tindakannya. Dia tidak ragu sedikit pun, membuat semua orang bergidik. Namun, ketika mereka memikirkan semua yang telah dilakukan saudara-saudara Bailey di masa lalu, semua orang merasa bahwa Bailey Hongzuang telah melakukan hal yang benar. Bab 83. Hal ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Baru-baru ini, Bailey Hongzuang menjadi orang yang paling menarik perhatian di kota kekaisaran. Bailey Hongzuang menolak menjual pil tersebut ke kediaman jenderal dan bahkan melumpuhkan tangan Bailey Haoxuan di depan semua orang. Perdana Menteri Li Chengqian memimpin sekelompok pejabat yang tidak memiliki hubungan baik dengan Bailey Zhentao. Mereka senang menonton pertunjukan tersebut, tetapi mereka tidak menyangka Bailey Zhentao begitu buta. Menurut mereka, di antara ketiga anak Bailey Yuyan, Bailey Hongzuang, dan Bailey Haoxuan, Bailey Hongzuang adalah yang paling menjanjikan. Namun, Bailey Zhentao telah memupuk penolong terbaik menjadi lawan sejati. Hanya Bailey Hongzuang saja sudah cukup untuk membuat Bailey Zhentao babak belur, ini sungguh terlalu menarik. Taman Jingli, saya dengar Anda memberi pelajaran pada Bailey Haoxuan hari ini. Di Beichen bertanya sambil tersenyum. Bailey Hongzuang sedikit mengangguk, berita menyebar sangat cepat di kota kekaisaran. Baru 4 jam berlalu sejak kejadian itu terjadi, namun sudah banyak orang yang mengetahuinya. Bailey Haoxuan adalah putra kesayangan Bailey Zhentao. Kamu melumpuhkan tangannya, jadi aku khawatir Bailey Zhentao tidak akan bisa membiarkannya berbaring. Bailey Hongzuang mengangkat alisnya, dia ingin tahu mengapa di Beichen tiba-tiba mengungkit masalah ini. Menurutku, kenapa kita tidak menikah lebih awal? Begitu kamu menjadi wanitaku, Bailey Zhentao tidak akan bisa mengendalikanmu sedikit pun. Bagaimana? Di Beichen memandang Bailey Hongzuang dengan senyuman yang bukan senyuman. Bailey Hongzuang terkejut. Dia tidak menyangka di Beichen tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Pikirannya bergerak. Dia menatap di Beichen sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Baiklah. Di bawah kendali Bailey Zhentao, berita tentang putusnya hubungannya dengan kediaman jenderal tidak diketahui orang lain. Sekarang, ada banyak orang di kota kekaisaran yang mengatakan dia tidak berbakti. Di Beichen tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini, itu karena dia peduli padanya. Melihat jawaban Bailey Hongzuang dengan begitu mudah, senyum di Beichen menjadi lebih cemerlang, matanya seperti permata yang hancur, bersinar terang. Jika kamu tidak keberatan, aku akan mengirimkan hadiah pertunangan. Di Beichen terkekeh. Bailey Hongzuang mengerutkan kening. Saya sudah memutuskan semua hubungan dengan kediaman jenderal, jadi saya tidak akan menikah dari kediaman jenderal. Tidak masalah. Di Beichen sama sekali tidak terkejut. Lalu, bagaimana kalau kita menikah di Jingli Garden? Bailey Hongzuang tersenyum, tindakannya tidak dapat dipahami oleh orang lain. Tetapi untungnya, di Beichen selalu memahami pikirannya. Tuan muda, Bailey Zhentao sangat marah ketika mendengar berita itu. Dia sedang bersiap untuk pergi ke Gadli Doctor Square besok untuk memberi pelajaran pada Nona Bailey. Wajah Heimu menjadi gelap saat dia melaporkan berita itu ke Di Beichen. Apakah kamu ingin aku mengirim seseorang untuk memberi pelajaran pada Bailey Zhentao? Meskipun dia tahu tuan muda akan keberatan dengan hal ini, dia tetap tidak bisa menahan diri. Ada apa dengan Nona Bailey? Kediaman jenderal selalu menganiaya dia, tapi sekarang, demi Bailey Haoxuan, dia benar-benar mengancam akan membunuh Bailey Hongzuang, putri tidak berbakti ini. Di masa lalu, ketika Bailey Yuyan meracuni Nona Bailey secara buta, Bailey Zhentao tidak pernah menghukum Bailey Yuyan sedikit pun. Kirimkan seseorang untuk memperingatkan Bailey Zhentao. Ingatlah untuk tidak mengungkapkan identitasmu. Mata di Beichen dipenuhi cahaya dingin. Bailey Hongzuang adalah salah satu dari bangsanya. Siapapun yang berani menyakiti Bailey Hongzuang, dia pasti tidak akan melepaskannya. Mendengar ini, Heimu hanya bisa menatap di Beichen dengan mata terbelalak. Biasanya, ketika dia menyarankan hal seperti ini, tuan muda tidak akan pernah setuju. Mengapa sikapnya berubah hari ini? Bab 84. Aku akan segera melakukannya.
Hei Mu berkata dengan semangat. Tunggu. Di Beichen tiba-tiba berteriak agar dia berhenti. Hei Mu tidak bisa tidak khawatir. Apakah Tuan Muda tiba-tiba berubah pikiran? Lumpuhkan tangan orang tua itu. Seperti yang kamu perintahkan. Keesokan harinya, Bailey Hongzuang pergi ke Gadli Doctor Square seperti biasa, menunggu Bailey Zhentao menemukan masalah dengannya. Dengan kepribadian Bailey Zhentao, dia pasti tidak akan melepaskannya setelah mengetahui bahwa Bailey Haoxuan terluka. Namun, setelah tinggal di Gadli Doctor Square selama 1 hari penuh, Bailey Hongzuang masih belum melihat Bailey Zhentao. Dia merasa bingung. Bailey Zhentao, orang tua itu, tidak mau datang, kan? Xiao Hei berkata sambil melompat ke atas meja. Xiao Bai juga merasa itu aneh. Menurutku orang tua itu tidak akan sebaik itu. Saat Bailey Hongzuang sedang berpikir, Ji Wenbin berjalan mendekat sambil tersenyum. Hongzuang, aku mendengar berita menarik, haha. Berita apa yang menarik? Bukankah kamu melumpuhkan tangan Bailey Haoxuan kemarin? Alis Ji Wenbin penuh senyuman. Bailey Hongzuang sedikit mengangguk. Benar, semua orang sudah mengetahuinya kemarin. Apa yang lucu? Ji Wenbin melambaikan tangannya. Itu bukan bagian yang paling lucu. Bagian yang paling lucu adalah tidak hanya terjadi sesuatu hari ini, tetapi tangan Jenderal Besar Bailey Zhentao juga lumpuh. Bailey Hongzuang terkejut. Apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Aku baru saja mendengarnya, tapi semua orang akan segera mengetahuinya. Ji Wenbin tertawa. Keluarga jenderal sering menindasmu. Sekarang, mereka hanya mendapatkan makanan penutup. Sedikit senyuman muncul di wajah Bailey Hongzuang, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan di Beichen. Masalah ini, mungkinkah di Beichen yang melakukannya? Kediaman jenderal saat ini sedang dalam kekacauan. Su Wanjing tahu bahwa Bailey Haoxuan telah kehilangan lengan kanannya, meskipun dokter telah menyambungkan kembali tulangnya, dibutuhkan setidaknya 3 bulan sampai dia pulih sepenuhnya. Dia takut dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi berburu kerajaan. Dia menantikan Bailey Zhentao memberi pelajaran pada Bailey Hongzuang, putranya yang berharga bahkan tidak pernah memukulnya selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah terluka parah oleh Bailey Hongzuang, itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Namun, Bailey Zhentao juga muncul di depannya sambil memegangi lengan kanannya yang terluka. Tuan, apa yang terjadi padamu? Su Wanjing bertanya dengan prihatin. Ekspresi Bailey Zhentao sangat jelek saat dia berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa. Jangan tanya lagi. Masalah ini sangat sulit untuk dia bicarakan, dia adalah seorang jenderal yang hebat, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat penampilan pihak lain dengan jelas sebelum dia dipukuli. Tangan kanannya bahkan dipatahkan oleh pihak lain. Meskipun dia tidak tahu siapa orang ini, dia tahu bahwa orang ini pasti ada hubungannya dengan Bailey Hongzuang. Sebelum pihak lain pergi, dia meninggalkan pesan untuknya. Jangan ganggu Bailey Hongzuang. Jika tidak, Anda harus menanggung akibatnya. Hal ini membuatnya sangat khawatir. Pihak lain sebenarnya bisa diam-diam menyelinap ke kediaman jenderal, dan dia bukan tandingannya. Jika dia mencari masalah dengan Bailey Hongzuang lagi, dia takut kediaman jenderal akan mendapat masalah. Pada saat ini, Bailey Zhentao tiba-tiba merasa sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa ada kekuatan seperti itu di balik Bailey Hongzuang, dia pasti tidak akan memperlakukan Bailey Hongzuang seperti itu. Hanya Gadli Doctor Square saja yang merupakan tambang emas besar. Terlebih lagi, Gadli Doctor Square sekarang menjual pil. Bab 85. Melihat ekspresi serius Bailey Zhentao, Su Wanjing tidak berani bertanya lagi. Sebaliknya, dia berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, Anda harus membalaskan dendam Haoxuan. Bailey Zhentao, yang sudah kesal dengan masalah ini, menjadi semakin marah ketika mendengar kata-kata Su Wanjing. Dia dipukuli karena keahliannya tidak setara, namun dia tetap ingin aku kehilangan muka dengannya. Bailey Zhentao menjadi marah. Dia menunjuk Bailey Yuyan dan dengan marah berkata, sebaiknya kamu bersikap selama beberapa hari ke depan. Jangan keluar dan menimbulkan masalah. Kamu tidak boleh mencari masalah dengan Bailey Hongzuang, mengerti? Petik 2.
Baili Yuyan memandang Baili Zhentao dengan heran. Mengapa ayahnya tiba-tiba melindungi Baili Hongzuang? Su Wanjing juga tercengang. Tadi malam, Lord dengan jelas mengatakan bahwa dia akan memberi pelajaran pada Baili Hongzuang hari ini. Bagaimana sikapnya berubah total hanya dalam satu malam. Setelah lukanya dibalut, Baili Zhentao menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Masalah hari ini benar-benar menjengkelkan. Matahari bersinar dengan emas, burung berkicau, dan bunga bermekaran. Ketika Baili Hongzuang keluar dari kamar, dia tiba-tiba menemukan bahwa Taman Jingli telah banyak berubah. Para pelayan dan footboy sibuk bolak-balik, membuatnya curiga bahwa dia menginap di tempat yang salah tadi malam. Dengan ekspresi kaku, Baili Hongzuang mengambil langkah maju. Melihat hutan persik yang dikenalnya, dia memastikan bahwa dia tidak pergi ke tempat yang salah. Segera, dia dengan cepat berjalan menuju pintu masuk Taman Jingli. "Selamat, Nona Baili. Selamat, Nona Baili." Melihat Baili Hongzuang keluar, para pelayan dan footboy memberi hormat dan memberi selamat padanya. Ekspresi Baili Hongzuang aneh. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan orang-orang ini. Segera setelah itu, Baili Hongzuang melihat lentera merah besar tergantung tinggi. Taman Jingli yang biasanya tenang dan elegan menjadi sangat meriah. Di luar pintu masuk, gerbong terus-menerus menurunkan barang. Semuanya berwarna merah. Baili Hongzuang tidak bisa tidak memikirkan dua kata, hadiah pertunangan. Benar saja, Di Beichen muncul di depan Baili Hongzuang. "Istriku, apakah kamu puas dengan hadiah pertunangan yang kuberikan padamu?" Melihat hadiah pengantin yang menumpuk di pintu, mulut Baili Hongzuang tersenyum, hampir. Hadiah pertunangan ini jauh lebih banyak daripada apa yang diterima oleh anak-anak muda lainnya. Bahkan jika seorang pangeran menikahi seorang istri, jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Hampir saja, Di Beichen berpura-pura mengerutkan kening dengan tidak puas, berbalik dan lihat lagi. Mendengar ini, Baili Hongzuang menjadi bingung dan menoleh. Dia tidak mengerti apa yang Di Beichen ingin dia lihat. "Tuan, lihat, nama di plakat telah berubah." Baili Hongzuang mengangkat matanya untuk melihat papan nama. Dia menemukan bahwa kata asli, Taman Jingli, telah diubah menjadi Taman Qinzuang. "Istriku, ini juga salah satu hadiah pertunanganku." Di Beichen berkata sambil tersenyum. Gerakan sebesar itu sudah menarik perhatian masyarakat. Ketika orang-orang mengetahui bahwa Di Beichen ada di sini untuk memberikan hadiah pertunangan, mereka sangat bingung. Bukankah Kaisar menikahkan Baili Hongzuang dengan Di Beichen? Terlalu aneh bahwa Di Beichen tidak pergi ke rumah jenderal untuk memberikan hadiah pertunangan, melainkan ke sini. Namun, ketika orang-orang melihat Baili Hongzuang keluar dari Taman Qinzuang, mereka menunjukkan ekspresi pengertian. Ternyata Nona Baili tinggal di sini. Hadiah pertunangan Pangeran Chen sungguh murah hati. Ini jauh lebih banyak daripada hadiah pangeran lainnya. Seseorang berseru. Bab 86. Itu membuktikan bahwa Pangeran Chen sangat peduli pada Nona Baili. Namun, Nona Baili sangat luar biasa sehingga menurutku itu sepadan tidak peduli berapa banyak hadiah pertunangan yang ada. Semua orang mengangguk. Suanyuan Huan dan Baili Zhentao buta. Baili Hongzuang sangat luar biasa sehingga dia tidak ingin menikahi Li Yuyue dan Baili Yuyan. Pangeran Chen sangat beruntung. Namun, Pangeran Chen harus pergi ke rumah jenderal untuk mengirim hadiah pertunangan. Mengapa dia mengirim hadiah pertunangan ke sini di Taman Qinzuang? Bagaimana dengan wajah rumah jenderal? Petik 2. Semua orang tercengang. Memang benar, jika Pangeran Chen mengirim hadiah pertunangan ke sini, bukankah dia akan langsung mengabaikan rumah jenderal? Tidakkah kamu melihat bahwa Nona Baili telah berselisih dengan rumah jenderal? Mungkin ini ide Nona Baili. Semua orang tiba-tiba mengerti. Sebelumnya di Gadli Doctor Square, hubungan Baili Hongzuang dan Baili Yuyan begitu kaku. Jika mereka kembali ke rumah jenderal, mereka tidak akan bersenang-senang, jadi mereka langsung tinggal di luar rumah jenderal. Para pelayan sibuk membawa hadiah pertunangan ke pengadilan elegan. Senyum Baili Hongzuang menjadi semakin lembut. Saat ini, dia merasa pendapat semua orang tidak lagi penting. Selama dia dan Di Beichen memahami pikiran satu sama lain, itu sudah cukup.
Apakah kamu tidak takut menyinggung Baili Zhentao dengan mengirimkan hadiah pertunangan secara terbuka? Baili Hongzuang bertanya sambil tersenyum. Di Beichen mengangkat alisnya yang panjang. Alasan kenapa aku takut pada ayah mertuaku adalah karena aku khawatir dia tidak akan menikahkan putrinya denganku, karena kamu sudah berjanji padaku, tentu saja aku akan berada di pihak yang sama denganmu. Aku akan semakin membenci apa yang kamu benci. Senyum Baili Hongzuang berangsur-angsur naik. Saya sangat puas dengan hadiah pertunangan ini. 7 hari kemudian akan menjadi hari yang baik, aku sudah memberitahu Kaisar bahwa kami akan menikah pada hari itu. Bagaimana menurutmu? Terserah kamu. Namun, pernikahan kita hanyalah kedok. Itu tidak nyata. Baili Hongzuang menekankan. Di Beichen mengangguk tanpa peduli. Saya mengerti. Jika istri saya bersedia melakukannya dengan saya tidak keberatan. Baili Hongzuang membutuhkannya untuk menghindari masalah, dan dia juga membutuhkan Baili Hongzuang untuk membantunya menutupi. Pernikahan mereka berdua adalah situasi yang saling menguntungkan. Aku pikir, istriku, jika kamu mengatakan itu, suamimu akan sedih. Ayo, Baili Hongzuang meliriknya dan terkekeh. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Aku akan mentraktirmu makan di restoran. Benarkah? Kamu tidak berbohong padaku, kan? Tentu saja. Sementara Baili Hongzuang dan Di Beichen dengan gembira minum dan makan, paru-paru Baili Zhentao hampir meledak karena amarah. Di Beichen ini keterlaluan. Dia sama sekali tidak menatapku. Baili Zhentao dengan keras menghancurkan cangkir teh itu ke tanah. Kota kekaisaran tidak besar, tapi juga tidak kecil. Pernikahan Baili Hongzuang dan Di Beichen begitu menarik perhatian. Masalah hari ini diketahui semua orang. Li Chengqian bahkan mengambil kesempatan itu untuk mengejeknya. Sekarang dia telah menjadi lelucon seluruh kota kekaisaran. Ayah, masalah ini pasti diprakarsai oleh Baili Hongzuang. Kalau tidak, Pangeran Chen tidak punya alasan untuk melakukan ini. Wajah Baili Yuyan pucat. Tindakan Baili Hongzuang menjadi semakin berlebihan. Tuhan, menurutku, Baili Hongzuang melakukan ini untuk membalas dendam pada kami. Jika kita tidak menunjukkan sikap, aku khawatir gadis itu akan menjadi lebih buruk. Mata Su Wanjing berkilat karena kebencian. Dia sangat ingin membunuh gadis itu secara langsung. Bab 87. Ini terlalu keterlaluan, aku akan melaporkan Pangeran Chen kepada Kaisar. Baili Zhentao sangat marah. Dia dihormati sepanjang hidupnya, kapan dia pernah begitu sedih? Tuan, kenapa kamu tidak keluar saja dan memberi pelajaran pada gadis itu? Su Wanjing berkata dengan ketidakpuasan. Mungkinkah kamu ingin memperbaiki hubungan ayah anakmu setelah melihat gadis itu sukses? Sekarang Baili Hongzuang adalah orang yang populer, entah itu karena keterampilan medisnya atau pil obatnya. Sebagian besar orang berpengaruh di kota kekaisaran ingin berhubungan baik dengan Baili Hongzuang. Jadi tidak aneh jika Baili Zhentao memiliki hal seperti itu, pikiran. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Baili Zhentao dengan marah menegur, bukan hakmu untuk menanyakan hal ini. Karena pihak lain dapat mematahkan tangannya, mereka juga dapat mengambil nyawanya. Dibandingkan kehilangan muka, nyawanya lebih penting. Ditegur oleh Baili Zhentao seperti ini, mata Su Wanjing tidak bisa menahan binar. Selama bertahun-tahun, sang jenderal sangat baik padanya, dan biasanya, dia bahkan tidak mengucapkan kata-kata kasar. Tapi sekarang, karena Baili Hongzuang, dia telah ditegur oleh jenderal berkali-kali. Baili Yuyan memandang Su Wanjing yang sedih dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berkata, Ayah, semua orang tahu bahwa Baili Hongzuang berada di balik ini, mengapa kamu melindungi gadis itu? Jika kamu memiliki kemampuan untuk menang melawan gadis itu, aku tidak akan kecewa. Wajah Baili Yuyan menjadi pucat, dan di dalam hatinya, dia sangat membenci Baili Hongzuang. Jika bukan karena Baili Hongzuang, keluarga mereka tidak akan menjadi seperti ini. Istana Kekaisaran. Suanyuan Yutian dan Jiang Jinying sedang bermain bersama ketika Suanyuan Yutian meletakkan bidak hitam. Saya khawatir Jenderal Baili sedang marah sekarang. Jiang Jinying meletakkan bidak putih, dia menuai apa yang dia tabur. Jika Jenderal Baili tidak menganiaya Baili Hongzuang,
Baili Hongzuang tidak akan melakukan ini sekarang. Menurutku Baili Hongzuang punya tulang punggung. Oh, Suanyuan Yutian mengangkat alisnya. Menurutmu Baili Hongzuang tidak buruk? Jiang Jinying mengangguk sambil tersenyum tipis. Saya pikir gadis ini cukup berkarakter. Bagaimana menurut Yang Mulia? Jenderal Baili telah melakukan kesalahan kali ini, jika tidak, Baili Hongzuang akan sangat cocok menjadi putri mahkota. Suanyuan Yutian menghela nafas. Jika bukan karena sudah terlambat, dia pasti tidak akan membatalkan pertunangan antara Huaner dan Baili Hongzuang. Namun, perkataan seorang raja bukanlah sebuah lelucon. Meskipun dia merasa sayang sekali, dia tidak bisa mengubahnya. Hari ini, berita tentang hadiah pertunangan di Beichen telah menyebar ke seluruh kota kekaisaran, membuat Jenderal Baili kehilangan muka. Jika Jenderal Baili datang untuk berpartisipasi, Yang Mulia. Jiang Jinying ragu-ragu, dia tahu bahwa identitas di Beichen sangat istimewa. Sulit bagi kaisar untuk terjebak di tengah. Saya hanya akan menghibur Jenderal Baili. Mata Suanyuan Yutian bersinar dengan tampilan yang rumit. Meski sudah 3 tahun berlalu dan masih belum ada pergerakan dari atas, kita tidak boleh lengah. Kita tidak bisa menyentuh di Beichen. Mata Jiang Jinying menyipit. Dia mengerti maksud Suanyuan Yutian. Kali ini, Jenderal Baili hanya bisa dianiaya. Waktu perlahan berlalu, dalam beberapa hari berikutnya, Baili Hongzuang tidak melihat di Beichen karena di Beichen sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Sebaliknya, dia benar-benar menjadi orang yang menganggur. Sepanjang hari, dia bolak-balik antara Gadli Doctor Square dan Taman Qinzhuang. Dia sama sekali tidak peduli dengan pernikahannya. Namun, Taman Qinzhuang telah banyak berubah. Di Beichen mengirim gelombang demi gelombang mama, pelayan, dan pelayan untuk mendekorasi Taman Qinzhuang. Warna merah cerah menutupi Taman Qinzhuang, menunjukkan suasana gembira di mana-mana. Para pelayan sibuk bolak-balik, tapi wajah mereka penuh kegembiraan. Bab 88. Hari itu, sebelum fajar, Baili Hongzuang dikelilingi oleh sekelompok besar pengasuh anak dan pelayan perempuan. Mereka membantunya mengenakan jubah pernikahan merah dan mulai membantunya merias wajahnya. Semua orang sibuk dengan prosedur demi prosedur. Baili Hongzuang seperti boneka, mengizinkan semua orang membantunya mengenakan perhiasan dan menyisir rambutnya. Jadi banyak sekali hal yang harus dilakukan saat menikah. Dia akhirnya mengerti mengapa di Beichen begitu sibuk beberapa hari terakhir ini sehingga dia bahkan tidak bisa melihatnya, sekadar memahami berbagai adat istiadat, menyesuaikan jubah pernikahan, dan mencari pengasuh anak yang berpengalaman akan memakan banyak waktu. Tuan, bola bulu hitam putih itu secara tragis terlempar ke samping oleh para pengasuh dan secara tidak sengaja disentuh oleh seorang gadis pelayan. Kemudian, dengan begitu banyak pelayan yang berjalan-jalan, kedua bola bulu itu menghadapi kemungkinan untuk diinjak kapan saja. Mendengar panggilan kedua orang itu, Baili Hongzuang menyadari kesulitan mereka dan segera memasukkan mereka kembali ke dalam chaos ring. Kalau tidak, mereka akan terinjak-injak menjadi bola pipi. Ji Wenbin, Dong Xirou, dan Du Tianzuo datang ke Taman Qinzhuang pagi-pagi sekali. Mereka sudah tahu bahwa Baili Hongzuang berencana menikah di Taman Qinzhuang dan tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan kediaman jenderal. Biasanya pernikahan pengantin wanita akan meriah dan ramai, tetapi di Taman Qinzhuang yang luas ini, hanya ada Baili Hongzuang dan tidak ada restu keluarga. Sayang sekali. Karena mereka adalah teman baik Baili Hongzuang, mereka datang hari ini untuk bertindak sebagai keluarga Baili Hongzuang. Paling tidak, mereka dengan tulus berharap Baili Hongzuang akan bahagia. Saat mereka memasuki kamar Baili Hongzuang, mereka bertiga dikejutkan oleh pemandangan di dalam ruangan. Sekelompok pelayan mengepung Baili Hongzuang dan terus-menerus meletakkan segala macam benda di tubuhnya. Dong Xirou mengecilkan lehernya. Pernikahan Wang Fei memang luar biasa. Saya belum pernah melihat barisan seperti itu. Akan aneh jika kamu pernah melihatnya sebelumnya. Du Tianzuo berkata sambil tersenyum. Jika bukan karena status bangsawan Wang Fei dan rekomendasi kakak Ji, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat pernikahan Wang Fei. Dalam situasi pasif ini,
Bailey Hongzuang hanya merasa waktu berlalu dengan sangat lambat sampai para pengasuh memandangnya dan mengangguk puas. Terlalu cantik. Ini Wang Fei tercantik yang pernah kulihat. Tidak hanya para pengasuh, tetapi orang lain di ruangan itu juga memandang Bailey Hongzuang dengan takjub. Keindahan seperti itu bisa merobohkan kota. Bailey Hongzuang memandang dirinya sendiri di cermin perunggu, tetapi ketika dia melihatnya, dia merasa sedikit bingung. Rambutnya diikat tinggi menjadi sanggul unik untuk permaisuri. Alis rampingnya lembut dan anggun. Matanya yang seperti burung phoenix berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang, pipinya sedikit memerah, hidungnya kecil dan indah, dan bibir merah cerinya memiliki kilau yang mempesona. Hal yang paling menarik perhatian adalah bunga persik yang digambar khusus di dahinya. Sama seperti bunga persik di Taman Qinzuang, itu melambangkan cinta antara dia dan Di Beichen. Kulit putih gadingnya cerah dan lembab, dipasangkan dengan jubah pernikahan merah, dia tampak lebih mulia dan anggun, tak tertandingi. Ketika semuanya sudah siap, semua pelayan mundur. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu waktu yang baik bagi Wang Ye untuk mengawal pengantin wanita. Melihat ini, Ji Wenbin dan yang lainnya masuk ke kamar. Melihat mereka, bibir Bailey Hongzuang membentuk senyuman cemerlang. Anda di sini. Bab 89. Dia sangat cantik. Dia sangat cantik hingga di luar imajinasi mereka. Saat ini, mereka benar-benar memahami kesenjangan antara Bailey Hongzuang dan mereka. Dia adalah putri sah dari Istana Jenderal dan Putri Chen. Dua identitas ini saja yang membuatnya lebih unggul. Bailey Hongzuang tidak pernah menunjukkan sisi superiornya ketika dia bersama mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka tidak pernah merasa ada kesenjangan antara mereka dan Bailey Hongzuang yang mudah didekati. Namun, pada saat ini, ketika mereka melihat Bailey Hongzuang, mereka menyadari kesenjangan antara mereka dan dia. Hongzuang, kamu sangat cantik hari ini. Kamu adalah wanita tercantik di kota kekaisaran. Dong Xirou berkata dengan penuh semangat. Dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat orang secantik itu seumur hidupnya. Meskipun dia seorang wanita, dia tidak cemburu sama sekali, karena jarak di antara mereka sudah cukup untuk dia hormati. Di masa lalu, kota kekaisaran tidak secara serius menilai siapa wanita tercantik, namun banyak orang percaya bahwa Bailey Yuyan adalah wanita tercantik. Sejak wajah Bailey Yuyan rusak, rumor ini menghilang seperti asap. Setelah Bailey Yuyan cacat, Li Yuyue, putri Perdana Menteri, yang merupakan putri mahkota saat ini, menjadi wanita tercantik di kota kekaisaran. Awalnya, gelar wanita tercantik di kota kekaisaran ada di antara Li Yuyue dan Bailey Yuyan. Sekarang Bailey Yuyan didiskualifikasi, gelar wanita tercantik secara alami jatuh pada Li Yuyue. Saat ini, Li Yuyue sangat bangga dan bertindak semakin arogan, dia bahkan secara terbuka menekankan bahwa dia adalah wanita tercantik di kota kekaisaran. Namun, menurut Dong Xirou, Li Yuyue sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Bailey Hongzuang. Ji Wenbin dan Du Tianzuo juga mengangguk setuju. Keindahan seperti itu sungguh tak terlupakan. Bailey Hongzuang tersenyum dan tidak mengingat kata-kata ini. Baginya, gelar itu tidak ada artinya. Hongzuang, semoga kamu bahagia. Ji Wenbin memberikan berkah yang tulus. Dia selalu memperlakukan Bailey Hongzuang sebagai adik perempuannya. Sekarang dia melihat Bailey Hongzuang menikah, hatinya dipenuhi dengan emosi. Terima kasih. Mata Bailey Hongzuang lembut. Untungnya, saya memiliki sekelompok teman baik yang menemani saya di hari pernikahan saya. Saat dia meninggalkan kediaman jenderal, dia merasa sendirian, tapi ketika dia melihat tiga wajah tersenyum di depannya, dia menyadari bahwa dia tidak pernah sendirian. Hongzuang, kamu akan menikah dari kediaman jenderal hari ini. Kediaman jenderal. Ji Wenbin mengerutkan alisnya. Ini benar-benar meremehkan kediaman jenderal, bukankah dia takut dengan kemarahan sang jenderal? Bagaimanapun, pernikahan ini adalah fokus dari seluruh kota. Bahkan kaisar secara pribadi akan hadir. Jika Bailey Hongzuang menikah di Taman Qinzuang, di manakah wajah kediaman jenderal? Akankah sang jenderal menghadiri pernikahan ini? Jika Bailey Zhentao tidak hadir, semua orang pasti akan mendiskusikannya. Tetapi jika Bailey Zhentao hadir,
tidak akan ada lagi wajah yang tersisa. Bailey Hongzuang mengangkat alisnya. Apa hubungannya kehadiran mereka denganku? Dia sudah memutuskan semua hubungan dengan kediaman jenderal. Selain itu, dia bukanlah anggota kediaman jenderal sejak awal. Jika pernikahan hari ini menyebabkan Bailey Zhentao kehilangan muka, maka selama ini, Bailey Zhentao tidak pernah memberinya wajah apapun. Wajah yang tidak pernah dia berikan padanya selama lebih dari 10 tahun, dia akan mulai mendapatkannya kembali sedikit demi sedikit. Bailey Zhentao juga perlu merasakan rasa kehilangan muka dengan benar. Bab 90. Aku hanya khawatir jika kamu melakukan ini, Bailey Zhentao akan menimbulkan keributan besar. Bailey Hongzuang tersenyum tipis, dengan kehadiran kaisar, selama dia tidak bodoh, dia tidak akan menimbulkan masalah. Mendengar ini, Ji Wenbin dan dua orang lainnya akhirnya mengerti, mereka khawatir Bailey Zhentao akan merusak pernikahan karena marah. Pada saat ini, mereka ingat bahwa kaisar juga akan hadir, jadi Bailey Zhentao hanya bisa menelan perasaan cemberut ini ke dalam perutnya. Perkebunan Jenderal. Bailey Zhentao, Su Wanjing, Bailey Yuyan, dan Bailey Haoxuan semuanya berkumpul di aula depan dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka mengira Bailey Hongzuang pasti akan kembali ke kediaman jenderal untuk pernikahan akbarnya, lagi pula, akan sangat buruk baginya untuk menikah dari tempat lain. Mereka bahkan berpikir untuk mengejek Bailey Hongzuang sebelum membantunya mempersiapkan pernikahannya. Namun, tidak ada kabar sepanjang hari. Baru hari ini mereka yakin Bailey Hongzuang benar-benar akan menikah dari Taman Qinzuang. Dia benar-benar mengabaikan keberadaan kediaman jenderal dan menikah dari tempat lain. Bahkan di Beichen tidak menanyakannya dan langsung menggelar pernikahan, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kediaman jenderal. Bailey Hongzuang dan di Beichen ini keterlaluan. Bailey Yuyan berkata dengan marah. Akibatnya, seluruh kediaman jenderal mereka tidak memiliki wajah apapun. Wajah Bailey Zhentao muram, dia telah dihormati sepanjang hidupnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa karena Bailey Hongzuang, dia akan kehilangan muka lagi dan lagi. Terakhir kali dia menyerahkan peringatan, kaisar hanya menghiburnya dan tidak memberikan hukuman apapun kepada Di Beichen. Jelas dia ingin dia menelan amarahnya. Dia tidak mengerti. Dalam 2 tahun ini, kaisar jelas tidak menyayangi Di Beichen seperti sebelumnya. Mengapa sikapnya tiba-tiba berubah ketika menyangkut masalah ini? Tuhan, karena Bailey Hongzuang tidak memandang kami tidak akan menghadiri pernikahan ini. Wajah Su Wanjing yang biasanya lembut tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Dia sangat menyesal tidak membunuh Bailey Hongzuang saat itu. Mendengar perkataan Su Wanjing, Bailey Zhentao merasa semakin marah. Yang Mulia telah menganugerahkan sebuah pernikahan, dan bahkan Yang Mulia akan berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Jika kita tidak pergi, bukankah kita akan meremehkan Yang Mulia? Inilah yang paling membuatnya marah. Tindakan Bailey Hongzuang membuatnya terkekang dengan erat. Dia tidak punya pilihan lain. Mungkinkah Bailey Hongzuang sudah memikirkan semua ini, jadi dia melakukan ini? Jika itu masalahnya, maka Bailey Hongzuang ini terlalu menakutkan. Sejak kemarin, dia mengkhawatirkan masalah ini. Begitu dia menghadiri pernikahan, Li Chengqian akan menertawakannya sampai mati. Memikirkan adegan itu saja sudah membuat kulit kepalanya mati rasa. Su Wanjing terkejut, dia tidak pernah memikirkan hal ini. Tuan, apakah kita harus pergi? Ekspresi Su Wanjing jelek. Kalau dipikir-pikir lagi, gadis itulah yang tadinya tunduk padanya, tapi sekarang dia harus menghadiri pernikahannya dengan cemberut. Sungguh tak tertahankan. Omong kosong. Bailey Zhentao memandang Su Wanjing dengan jijik. Pada saat ini, dia menyadari bahwa wanita ini tidak punya ide sama sekali. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa membantunya menyelesaikan masalahnya, tapi dia harus menanyakan segalanya padanya. Itu sungguh menjengkelkan. Wajah Su Wanjing menjadi pucat. Dia bisa dengan jelas melihat rasa jijik di mata Bailey Zhentao. Dia telah menikah dengan Bailey Zhentao selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Qin Yayun masih hidup, Bailey Zhentao tidak pernah marah padanya. Bab 91. Memikirkan hal ini, air mata Su Wanjing tidak bisa berhenti mengalir. Suamiku,
bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Bailey Zhentao yang sudah sangat kesal, menjadi semakin kesal saat melihat air mata Su Wanjing. Kamu hanya tahu bagaimana menangis sepanjang hari. Apa lagi yang bisa kamu lakukan selain menangis? Tubuh Su Wanjing bergetar saat air matanya mengalir semakin deras. Kesedihan yang tak terlukiskan menyebar dari lubuk hatinya. Melihat ini, Bailey Haoxuan mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, "Ayah, karena tidak ada cara lain, akan lebih baik untuk berpartisipasi secara terbuka dalam pernikahan. Bagaimanapun juga, Anda adalah jenderal besar yang bermartabat. Siapa yang berani mengatakan sesuatu di depan kita? Bahkan jika Perdana Menteri Li melontarkan pernyataan sinis tentang kita, kita bisa mengabaikannya. Saya yakin Perdana Menteri Li tidak akan terus membicarakan masalah ini di depan kita." Ekspresi Bailey Zhentao sedikit mereda saat dia memandang Bailey Haoxuan dengan pujian. Di dalam keluarga, hanya Bailey Haoxuan yang paling bisa menghilangkan kekhawatirannya. Adapun Su Wanjing dan Bailey Yuyan, alangkah baiknya jika mereka tidak menimbulkan masalah baginya. Waktu yang baik telah tiba dan Bailey Hongzuang diantar keluar dari Taman Qinzuang oleh sekelompok pelayan. Begitu dia keluar dari taman, dia melihat sosok merah yang luar biasa tampan itu. Dia melihat Di Beichen mengenakan jubah pernikahan merah duduk di atas kuda, wajahnya yang tampan dipenuhi dengan senyuman yang dalam, seperti matahari yang memancarkan cahaya dan panas, menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, Bailey Hongzuang mendapat momen kesadaran. Seolah-olah kekasihnya datang untuk menikahinya. Tawanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Di Beichen juga memandang Bailey Hongzuang dengan kaget. Dia sudah mengira Bailey Hongzuang akan menjadi sangat cantik setelah merias wajah pengantin. Tapi melihatnya hari ini, itu jauh melebihi ekspektasinya. Dibandingkan dengan wajah telanjangnya yang biasa, dia tidak begitu murni dan anggun, namun lebih menawan dan mempesona. Setiap kerutan dan senyumannya dapat memikat jiwa seseorang. Dia tidak pernah memikirkan penampilan pengantinnya. Namun saat ini, dia merasa pengantinnya harus berpenampilan seperti ini. Tatapan mereka bertemu, dan mereka saling tersenyum. Tidak ada yang perlu dikatakan. Di tengah suara petasan dan berkah, Bailey Hongzuang naik sedan pengantin dan sekelompok orang perlahan berjalan ke rumah Pangeran Chen. Pada saat ini, istana Pangeran Chen sudah ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Banyak tamu telah tiba di istana Pangeran Chen dan mengobrol serta tertawa tentang pernikahan tersebut. Saya mendengar bahwa Pangeran Chen mengambil inisiatif untuk mengatur pertunangan kali ini. Sepertinya Pangeran Chen tidak sabar untuk menikahi Bailey Hongzuang secepatnya. Haha, siapa yang tidak ingin menikahi wanita cantik seperti itu? Tidakkah kamu melihat bagaimana Yang Mulia Putra Mahkota tampaknya telah kehilangan jiwanya demi Bailey Hongzuang? Kamu tidak boleh membiarkan orang lain mendengarmu, kata seseorang dengan cepat. Setelah hari ini, Bailey Hongzuang akan menjadi putri Chen. Jika masalah antara Suan Yuanhuan dan Bailey Hongzuang diangkat, itu akan menjadi hal yang tabu. Orang yang berbicara dengan jelas tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia tertawa datar dan berkata, apakah menurutmu orang-orang dari kediaman jenderal akan datang hari ini? Perilaku Pangeran Chen dan Bailey Hongzuang menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Kaisar akan datang ke pesta pernikahan secara langsung. Saya rasa Bailey Zhentao tidak akan melanggar perintah Kaisar, dia pasti akan datang. Bailey Hongzuang sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Bagaimanapun, Bailey Zhentao adalah ayahnya. Menurutku, Bailey Hongzuang ada di sini untuk membalas dendam. Sebelumnya, bagaimana rumah tangga jenderal memperlakukan Bailey Hongzuang, hati semua orang sangat jelas. Bab 92. Mantan Putri Mahkota menikah dengan Pangeran Chen dan menjadi permaisuri Chen, sementara keluarga Bailey Hongzuang sama sekali diabaikan olehnya. Kediaman jenderal kehilangan muka. Memikirkan hal ini saja sudah membuat mereka merasa bahwa pernikahan ini sangat mengasyikkan. Mengenai pernikahan Bailey Hongzuang dari Taman Qinzuang, kebanyakan orang merasa Jenderal Besar Bailey Zhentao menuai apa yang dia tabur. Bahkan jika Bailey Hongzuang tidak bisa berkultivasi, dia tetap putrinya. Namun,
Baili Zhentao selalu merasa malu pada Baili Hongzuang. Bagaimana mungkin Baili Hongzuang tidak kecewa ketika kedua putrinya diperlakukan begitu berbeda? Suara petasan terdengar, dan wajah semua orang dipenuhi antisipasi. Pengantin wanita telah tiba. Di Beichen dan Baili Hongzuang berjalan menuju aula depan, dikelilingi oleh kerumunan. Dua sosok berwarna merah cerah itu menarik perhatian semua orang. Namun, di Beichen yang sedang duduk di kursi roda masih membuat semua orang menghela nafas. Bakat yang tiada taranya sebenarnya lumpuh. Jika bukan itu masalahnya, maka itu akan menjadi pertandingan yang bagus. Pada saat yang sama, sebuah suara tajam terdengar, Kaisar telah tiba. Putra mahkota telah tiba. Semua orang berbalik dan membungkuk. Kaisar secara pribadi datang ke pesta pernikahan tersebut, yang cukup untuk membuktikan pentingnya pernikahan ini. Semuanya bangkit. Suanyuan Yutian tersenyum cerah. Hari ini adalah hari besar Pangeran Chen dan Permaisuri Chen. Semua orang bisa bersantai. Terima kasih, Yang Mulia. Li Chengqian saat ini sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Pernikahan hari ini menyebabkan Baili Zhentao kehilangan muka. Sekarang Kaisar telah datang secara pribadi, Baili Zhentao masih belum tiba. Begitu topi ini dipasang padanya, itu akan menjadi kejahatan besar. Namun, ketika Li Chengqian mengangkat kepalanya, dia melihat keluarga kediaman jenderal di belakang Kaisar dan putra mahkota, dan ekspresinya berubah. Saya tidak menyangka Jenderal Lin akan ikut bersama Kaisar. Li Chengqian menyelidiki. Suanyuan Yutian terkekeh. Kami kebetulan bertemu Jenderal Lin di depan kediaman Pangeran Chen, jadi kami masuk bersama. Mendengar ini, Li Chengqian diam-diam meludah. Baili Zhentao ini sangat beruntung. Baili Zhentao juga melirik Li Chengqian, setelah bertahun-tahun menjadi saingan, dia sangat jelas tentang apa yang ingin dilakukan Li Chengqian. Sekarang Kaisar ada di sini, Li Chengqian tidak berani mengatakan apapun. Karena semua orang ada di sini, biarkan pernikahan dimulai. Suanyuan Yutian memimpin dan duduk di kursi tinggi di depan, ini adalah kursi pribadinya. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Istana Pangeran Chen untuk menghadiri pernikahan secara langsung. Pada saat ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pendatang baru. Sebelumnya, ketika pasangan baru itu baru saja memasuki ruang depan, mereka mendengar bahwa Kaisar telah tiba. Semua orang memperhatikan Kaisar, jadi mereka belum melihat penampilan pengantin baru. Dengan tampilan ini, mata semua orang secara bersamaan memancarkan cahaya yang menakjubkan. Sebelumnya, semua orang memiliki pemahaman tentang kecantikan Baili Hongzuang, tetapi sekarang, mereka merasa rumor tersebut terlalu sederhana. Baili Hongzuang lebih dari sekedar cantik. Dia sungguh sangat cantik. Di Beichen selalu dikenal sebagai pria paling tampan di kota kekaisaran, wanita cantik manapun yang berdiri di sampingnya akan kehilangan pancarannya. Tapi sekarang, dengan Baili Hongzuang berdiri di sampingnya, semua orang hanya bisa menghela nafas kagum. Itu adalah pasangan yang serasi di surga. Wow, Permaisuri Chen ini cantik sekali, aku tidak melihatnya selama beberapa hari, tapi sepertinya dia menjadi lebih cantik. Mereka mengatakan bahwa Li Yuyue adalah wanita tercantik di kota kekaisaran, tapi menurutku, Permaisuri Chen ini adalah kecantikan nomor satu yang sebenarnya. Itu benar, jika aku bisa menikahi wanita cantik seperti itu, aku rela menyerahkan 10 tahun hidupku. Semua orang tidak pelit dengan pujian mereka. Di antara orang-orang yang hadir, ada banyak pasien yang dirawat oleh Baili Hongzuang. Bab 93. Justru karena itulah semua orang sangat berterima kasih kepada Baili Hongzuang. Jika bukan karena kemunculan Baili Hongzuang, bagaimana mereka bisa menyelesaikan begitu banyak masalah? Suanyuan Huan menatap kosong pada wanita cantik dan sempurna di depannya. Dia telah mengenal Baili Hongzuang selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia tidak pernah memandang Baili Hongzuang dengan benar. Dalam hatinya, Baili Hongzuang, seorang yang tidak berguna, sama sekali tidak layak atas statusnya. Bahkan penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Baili Yuyan. Sekarang, melihat Baili Hongzuang yang bersinar, Baili Yuyan tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali.
Wanita cantik seperti itu seharusnya sudah mati-matian mengikutinya. Orang yang berdiri di posisi pengantin pria saat ini seharusnya adalah dia, tapi sekarang semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Memikirkan Bailey Hongzuang menjadi wanita di Beichen, dia merasa tercekik di dadanya dan sangat menyesalinya. Begitu Bailey Yuyan tiba di rumah Pangeran Chen, matanya berhenti pada Suan Yuanhuan. Pada saat ini, melihat Suan Yuanhuan menatap Bailey Hongzuang tanpa berkedip, dia hanya merasa kesal di dalam hatinya. Memalingkan matanya, dia ingin melihat betapa cantiknya Bailey Hongzuang hari ini. Dia bahkan bisa merayu jiwa putra mahkota. Hanya dengan satu pandangan, wajah Bailey Yuyan menjadi sangat jelek, dan semacam kecemburuan gila menyebar di hatinya. Bagaimana wanita ini bisa menjadi begitu cantik dalam waktu sesingkat itu? Merasakan kecemburuan Bailey Yuyan, Bailey Hongzuang perlahan menoleh dan menatap Bailey Yuyan. Ketika mata mereka bertemu, semburan bunga api meledak di udara. Dengan senyuman mempesona yang perlahan tergambar di wajahnya yang cantik dan cantik, Bailey Hongzuang memandang Bailey Yuyan dengan jijik. Sekarang Bailey Yuyan tidak lagi menarik baginya, dan dia bahkan merasa hanya membuang-buang waktu untuk melihatnya lagi. Melihat sikap Bailey Hongzuang, wajah Bailey Yuyan memerah karena marah. Dia benar-benar terlalu penuh kebencian. Pertama, tunduk pada kaisar. Di Beichen dan Bailey Hongzuang membungkuk kepada kaisar bersama-sama. Namun, tidak ada yang melihat penghinaan dan perlawanan di mata di Beichen. Untungnya, demi menjaga penampilan, dia tidak langsung marah. Suan Yuan Yutian menenangkan diri, dan wajahnya mulai tersenyum lagi. Dia menerima busur di Beichen dan Bailey Hongzuang. Busur kedua ke langit dan bumi. Saat Suan Yuanhuan mengatakan ini, wajah Bailey Yuyan menegang. Karena kaisar ada di sini, sudah sepantasnya kita menyapa kaisar terlebih dahulu. Namun, langkah selanjutnya adalah menyapa orang tua kaisar. Yuyans Bailey Yuyan mereka milik Yuyan dan Bailey Yuyan. Itu. Di Beichen dan Bailey Hongzuang membungkuk ke langit. Suami dan istri saling membungkuk. Semua orang saling memandang dengan cemas. Tampaknya konflik antara Bailey Hongzuang dan kediaman jenderal telah meningkat ke tingkat yang tidak dapat didamaikan. Mereka tidak hanya mengabaikan kediaman jenderal saat upacara pernikahan, tetapi mereka juga mengabaikan Bailey Zhentao saat mereka membungkuk di depan semua orang. Ini tamparan di wajahnya. Wajah Bailey Zhentao pucat, dan tangannya perlahan mengepal di balik lengan bajunya. Pembuluh darah biru menyembul, menunjukkan kemarahan di hatinya. Putri tidak berbakti ini. Dia sebenarnya berani mempermalukannya di depan semua orang. Mata Suan Yuan Yutian menjadi gelap. Tindakan di Beichen dan Bailey Hongzuang terlalu berlebihan. Bukankah penghormatan kedua harus ditujukan kepada kaisar dan ibu? Bagaimana mereka bisa diabaikan? Suan Yuan Yutian perlahan membuka mulutnya. Sikapnya sudah membuat di Beichen dan Bailey Hongzuang terpukul. Aula depan sunyi, dan mata semua orang tertuju pada di Beichen dan Bailey Hongzuang. Bab 94. Bailey Yuyan mengungkapkan ekspresi menonton pertunjukan yang bagus. Saat ini, dia ingin melihat bagaimana Bailey Hongzuang masih bisa begitu sombong. Namun, Bailey Hongzuang dengan tenang menjawab, "Membalas yang mulia, sejujurnya, beberapa hari yang lalu, Jenderal Bailey telah mengumumkan bahwa dia akan memutuskan semua hubungan dengan saya. Jika bukan karena ini, saya tidak akan melakukannya, menikah hari ini." Nyatanya, bahkan dia tidak menyangka di Beichen akan melakukan semuanya secara menyeluruh. Bahkan ketika pengantin baru sedang memberikan penghormatan, mereka sama sekali mengabaikan sang jenderal. Namun, inilah yang dia inginkan. Memanfaatkan kesempatan hari ini, dia akan memutuskan sepenuhnya semua hubungan dengan kediaman jenderal. Dia tidak membutuhkan keluarga seperti ini. Memutuskan semua hubungan mulai sekarang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Setidaknya mulai sekarang, kediaman jenderal tidak lagi memiliki kualifikasi untuk mencari masalah dengannya. Mengikuti kata-kata Bailey Hongzuang, ekspresi Bailey Zhentao berubah. Semua orang juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Semua orang tahu bahwa Bailey Hongzuang dan kediaman jenderal tidak akur untuk waktu yang lama,
tetapi mereka tidak menyangka bahwa Bai Li Hongzhuang akan memutuskan semua hubungan dengannya. Dengan cara ini, tindakan Bai Li Hongzhuang tidak salah sama sekali, karena Bai Li Hongzhuang dan Bai Li Zhentao telah memutuskan semua hubungan. Dia secara alami akan menikah dari Taman Qinzhuang. Bagaimana dia bisa menikah dari kediaman jenderal? Bai Li Hongzhuang dengan marah memandang Bai Li Hongzhuang. Dia tidak berani percaya bahwa gadis ini berani mengatakan ini di depan kaisar. Ekspresi Bai Li Hongzhuang saat menonton pertunjukan telah berubah menjadi kekhawatiran. Tindakan Bai Li Hongzhuang cukup kejam hingga menempatkan kediaman jenderal dalam situasi yang tidak benar. Awalnya, meskipun semua orang menertawakan situasi kediaman jenderal, mereka tidak berpikir bahwa mereka salah. Sekarang Bai Li Hongzhuang mengatakan ini, semuanya menjadi milik jenderal yang menuai apa yang mereka tabur. Sebaliknya, Bai Li Hongzhuang tidak memiliki masalah apapun. Suanyuan Yutian jelas tidak mengharapkan jawaban ini dan tatapannya tidak bisa tidak tertuju pada Bai Li Zhentao. Jenderal Bai Li, apakah yang dikatakan Putri Chen benar? Bai Li Zhentao memasang ekspresi canggung di wajahnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus menjawab apa. Melihat reaksi Bai Li Hongzhuang, semua orang sudah memahami situasinya. Sepertinya Bai Li Hongzhuang tidak berbohong. Hari itu, pangeran ini secara pribadi melihat calon permaisurinya diusir keluar rumah oleh sang jenderal, karena itulah pangeran ini mengirim hadiah pertunangan ke Taman Qinzhuang. Di Bai Chen tiba-tiba berbicara dengan nada mengejek, "Jenderal Bai Li, apakah Anda tidak puas dengan menantu pangeran ini?" Bai Li Hongzhuang mencibir di dalam hatinya. Kemampuan di Bai Chen untuk mengubah hitam menjadi putih tidak lebih buruk dari miliknya. Dia tidak lupa menyingkirkan kesalahan saat melontarkan tuduhan. Semua orang gempar saat mendengar ini. Mereka akhirnya mengerti mengapa di Bai Chen melewatkan kediaman jenderal dan mempersiapkan pernikahan. Karena kediaman jenderal tidak puas dengannya, bukankah dia akan mendapat masalah jika dia tetap mendatangi mereka? Mata Suanyuan Yutian berkilat karena ketidaksenangan. Jika Bai Li Zhentao tidak puas dengan di Bai Chen, bukankah itu berarti dia tidak puas dengan pertunangannya? Bai Li Zhentao memandang di Bai Chen dengan heran. Dia dan di Bai Chen tidak memiliki dendam apapun, tetapi kata-kata di Bai Chen jelas menunjukkan ketidakpuasannya. Untuk sesaat, Bai Li Zhentao menghubungkan masalah ini dengan Bai Li Hongzhuang. Jika Bai Li Hongzhuang tidak mengatakan ini kepada di Bai Chen, bagaimana di Bai Chen bisa salah paham? Bab 95. Akan sangat buruk jika kaisar mempunyai opini buruk tentangnya karena hal ini. Meskipun Bai Li Zhentao buru-buru mengungkapkan niatnya, ekspresi Suanyuan Yutian tidak mereda saat dia berkata, "Biarkan pernikahan dilanjutkan." Semua orang saling memandang dengan cemas, tampaknya kaisar menaruh dendam terhadap Jenderal Bai Li karena hal ini. Usai upacara, Bai Li Hongzhuang ditemani oleh seorang mama ke kamar pengantin. Sang mama meninggalkan kamar setelah menasihati beberapa hal, hanya menyisakan Bai Li Hongzhuang di kamar. Bai Li Hongzhuang menghela nafas lega. Pernikahan ini benar-benar melelahkan. Sebagai perbandingan, di Bai Chen masih harus menemani para tamu di luar, jadi dia pasti lebih lelah. "Tuan, saya khawatir Bai Li Zhentao kurang beruntung kali ini." Xiao Hei bertanya sambil tersenyum. Sudah lama tidak senang dengan orang tua itu, dan melihat penampilan Bai Li Zhentao yang tidak bisa berkata-kata hari ini membuatnya semakin senang. Setidaknya karena masalah ini, kaisar sangat tidak puas dengan Bai Li Zhentao. "Aku yakin Bai Li Zhentao harus menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan berperilaku baik selama periode waktu ini." Mata Xiao Bai melengkung menjadi bulan sabit. Setiap kali ia melihat penampilan marah Bai Li Zhentao terhadap tuannya, ia merasa tercekik. Hari ini, itu bisa dianggap sebagai balas dendam. "Haha, mulai sekarang, kita tidak perlu lagi melihat wajah menjijikkan orang tua itu." Bola bulu hitam dan putih itu senang. Meskipun pernikahan ini sedikit lelucon, setidaknya Bai Li Zhentao tidak lagi memiliki kualifikasi untuk mengatakan apapun tentang Bai Li Hongzhuang, telinga mereka akhirnya bisa tenang. Bai Li Hongzhuang tersenyum tipis. Keluarga Bai Li Zhentao pasti sedang terjepit saat ini. Bahkan jika dia tahu bahwa dia bukan putri Bai Li Hongzhuang,
dia masih ingin mencari keadilan bagi Bailey Hongzuang yang telah meninggal. Tuan, ada banyak makanan enak di atas meja. Pandangan Xiao Hei tertuju pada makanan dan anggur di atas meja. Bahkan, ia tertarik dengan wangi makanan dan wine begitu memasuki ruangan. Alis Bailey Hongzuang terangkat, suasana hatinya cukup baik hari ini, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo makan." Mengurus para tamu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, jadi sebaiknya dia mengisi perutnya terlebih dahulu. Bulan tergantung tinggi di atas dahan pohon willow, dan malam sedingin air. Ketika Di Beichen membuka pintu dan melihat kekacauan di atas meja, senyuman di wajah tampannya. Dia sama sekali tidak menganggap pemandangan ini aneh. Bagaimanapun, istri yang dinikahinya berbeda dari wanita biasa dalam segala aspek, dan disinilah letak pesona Bailey Hongzuang. "Istriku, aku datang." Dengan senyuman di wajahnya, wajah Bailey Hongzuang. Wajah Bailey Hongzuang. Dari Bailey Zentao, dari Bailey Zentao, Bailu dari dia, Bailey dari Bailey. Melihat Di Beichen tidak lupa menyembunyikan kecacatannya bahkan setelah minum, mata Bailey Hongzuang dipenuhi dengan apresiasi. "Orang ini sungguh tidak sederhana. Sulit bagimu." Bailey Hongzuang mengangkat alisnya, meremehkan situasinya. Di Beichen mengerutkan kening, "Mungkinkah istriku hanya ingin mengatakan ini padaku? Apalagi?" Di Beichen tersenyum ambigu dan menuangkan 2 cangkir anggur di depan Bailey Hongzuang. Dia menyerahkan satu kepada Bailey Hongzuang dan berkata, "Semoga kita menjadi tua bersama." Bailey Hongzuang terkejut, melihat wajah Di Beichen yang tersenyum, dia tidak tahu apakah pria ini bercanda atau mengatakan yang sebenarnya. "Kami hanya bekerja sama satu sama lain. Kamu terlalu serius." Bailey Hongzuang berkata perlahan. Bab 96. Bailey Hongzuang tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan Di Beichen. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah pria ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak, jadi dia langsung mendentingkan cangkir anggurnya dengan cangkir anggurnya. "Selamat bekerja sama." Senyuman Di Beichen menjadi lebih menyegarkan, dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur di cangkirnya dalam sekali teguk. "Dengan kecantikan yang menemaniku, anggur ini menjadi lebih lembut." "Apakah Bailey Zentao dan yang lainnya sudah pergi?" Bailey Hongzuang perlahan bertanya dengan suara tenang. "Kamu tidak memberinya wajah apapun di depan begitu banyak orang, bisakah dia tetap tinggal?" Di Beichen bertanya balik. Dia menemukan alasan untuk pergi karena dia merasa tidak enak badan. "Cek, mulai sekarang, aku khawatir Bailey Zentao akan sangat membenciku." Saat dia mengatakan ini, Di Beichen memandang Bailey Hongzuang dengan ekspresi polos, matanya jernih dan cerah. "Istriku, kamu harus menghibur hatiku yang terluka dengan baik." Bailey Hongzuang terkekeh. "Kamu selalu penuh kebencian." Bahkan dia tidak menyangka Di Beichen akan mengambil langkah ini, dia tidak memberikan wajah apapun kepada Bailey Zentao di pesta pernikahan, dan kata-katanya menempatkan Bailey Zentao dalam posisi yang canggung. "Istriku, kamu tidak bersikap baik dengan mengatakan itu. Aku melakukan ini untukmu." Mendengar ini, Bailey Hongzuang mengangkat bahunya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya sangat tersentuh. Di Beichen telah mempertimbangkan perasaannya. Tidak peduli apapun, Di Beichen telah melakukan ini di depan kaisar. Ada sejumlah risiko tertentu. Tapi Di Beichen jelas mengetahui hal ini dan tetap memilih untuk melakukan ini. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Setelah sekian lama, Bailey Hongzuang dengan lemah berkata, "Terima kasih." Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa meskipun kaisar hadir hari ini, dia tidak akan pernah tunduk pada Bailey Zentao. Pada saat itu, situasinya akan semakin sulit untuk diatasi. Mata Di Beichen yang sedalam laut memancarkan sedikit cahaya. Tiba-tiba, senyuman ambigu muncul di bibirnya. "Istriku, karena kamu sudah menjadi permaisuriku, mengapa kamu harus bersikap sopan? Seperti kata pepatah, malam musim semi terlalu singkat. Sia-sia kita ngobrol di sini, kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang berarti?" Dengan kata-kata ini, nada suara Di Beichen menjadi sangat ambigu. Bailey Hongzuang tersipu. Itu adalah malam pernikahannya,
jadi dia secara alami mengerti apa yang akan dilakukan pasangan normal. Bailey Hongsuang sedikit mengangguk. Itu benar. Ini sudah terlambat, sekarang waktunya istirahat. Mata Di Beichen berkilat saat dia menatap Bailey Hongsuang dengan penuh harap. Dia segera bersiap untuk tidur dan istirahat. Istriku benar, kita harus istirahat yang cukup hari ini. Di Beichen sengaja menekankan kata, baik, saat sekuntum bunga mekar di bibirnya. Namun, di saat berikutnya, Bailey Hongsuang langsung melemparkan 2 selimut ke arah Di Beichen. Senyuman di wajahnya semakin anggun dan mempesona. Aku harus merepotkanmu untuk tidur di tanah malam ini. Selamat istirahat. Begitu suaranya turun, Bailey Hongsuang langsung berbaring di tempat tidur, menggunakan tindakannya untuk membuktikan segalanya. Melihat tindakan Bailey Hongsuang, Di Beichen melihat kedua selimut di tangannya. Bibirnya melengkung menjadi senyuman tak berdaya, tapi matanya dipenuhi dengan rasa memanjakan. Bailey Hongsuang tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat Di Beichen tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung berbaring di tanah untuk beristirahat. Meskipun dia telah menjalani 2 kehidupan, dia masih belum memiliki pengalaman dengan hal ini. Berbaring di tempat tidur yang nyaman, Bailey Hongsuang tidak merasa mengantuk untuk waktu yang lama. Mungkin karena dia terlalu lama tidur di ranjang kayu keras di Pavilion Elegance Daylily, tapi dia tidak terbiasa dengan ranjang empuk seperti itu. Bab 97. Istriku, apakah karena lilin merahnya terlalu terang sehingga kamu tidak bisa tidur? Kata-kata prihatin Di Beichen tiba-tiba datang dari bawah tempat tidur. Bailey Hongsuang terkejut ketika dia menganggukkan kepalanya. Lilin merahnya terlalu terang, aku tidak terbiasa. Dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Faktanya, dengan Di Beichen di sini, dia tidak bisa tidur sama sekali. Ruangan menjadi gelap saat Di Beichen meniup lilin merah. Istriku, kamu bisa istirahat yang baik sekarang. Terima kasih. Bailey Hongsuang menjawab dan terdiam. Lupakan saja, dia mungkin sebaiknya tidak tidur malam ini. Kemungkinan terburuknya, dia bisa beristirahat dengan baik besok. Pada saat ini, Bailey Hongsuang tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari luar ruangan. Meskipun langkah kakinya sangat ringan, sebagai seorang kultivator, pendengarannya sangat baik dan dia dapat langsung mendengarnya. Sudah larut malam, siapa yang menyelinap di luar kamar mereka? Saat Bailey Hongsuang hendak keluar untuk melihat siapa yang menyelinap, tiba-tiba sesosok tubuh menekannya. Bailey Hongsuang tidak bisa menahan tangisnya karena khawatir, tetapi Di Beichen menutup mulutnya, tidak membiarkan suara apapun keluar. Di Beichen mendekat ke telinga Bailey Hongsuang dan berkata dengan suara rendah, dinding memiliki telinga. Mendengar ini, tubuh tegang Bailey Hongsuang sedikit mengendur. Dia langsung menebak bahwa orang-orang di luar dikirim oleh Kaisar. Dia masih tidak tahu apa identitas Di Beichen, tapi dia yakin Kaisar sedang waspada terhadap Di Beichen. Adapun rumor bahwa dia adalah anak haram, setelah memahami kekuatan Di Beichen, dia sepenuhnya membantah rumor tersebut. Bailey Hongsuang memandang Di Beichen dan memberi isyarat agar Di Beichen turun dari tubuhnya. Berapa lama orang ini ingin menekannya? Meskipun Di Beichen tidak berat, posisi tatap muka ini terlalu ambigu. Istriku, kamu sangat cantik. Suara Di Beichen sedikit serak dan terengah-engah. Matanya menatap wajah cantik di depannya, dan perasaan aneh menyebar di hatinya. Cahaya bulan menyinari jendela dan masuk ke dalam ruangan. Samar-samar seseorang bisa melihat penampilan orang lain, berkabut dan indah, membuat suasana semakin memabukkan. Bailey Hongsuang sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Di Beichen dari dekat. Dia bisa dengan jelas merasakan nafas Di Beichen. Rasanya panas dan sedikit gatal, membuatnya ingin mengecilkan lehernya. Matanya yang dalam dan mempesona bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Bahkan bintang di langit pun tidak secerah matanya. Mata mereka bertemu, dan pada saat itu juga, keduanya sepertinya sudah melupakan orang-orang di luar rumah. Mereka hanya saling memperhatikan. Ruangan itu sangat sunyi. Bailey Hongsuang dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya sendiri, buk-buk, menyela ketidakpeduliannya yang biasa. Menurutku, Pangeran Chen pasti baik-baik saja.
Siapa yang akan merindukan kecantikan luar biasa seperti Putri Li? Tapi, kenapa tidak ada gerakan? Di luar rumah, dua orang sedang bersandar di sudut dinding dan mendengarkan pergerakan di dalam rumah. Mereka tidak mengerti kenapa mereka diberi tugas seperti itu, tapi karena diperintahkan oleh atasan mereka, mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Di Beichen mengetuk papan tempat tidur, menimbulkan suara berisik. Mendengar suara itu, dua orang di luar rumah tersenyum penuh pengertian. Sepertinya mereka bisa melapor ke atasan mereka. Saat langkah kaki kedua orang itu perlahan memudar, Baili Hongzuang menghela nafas lega. Akhirnya, mereka telah berurusan dengan kedua orang itu. Kamu bisa turun sekarang. Bab 98. Meski cahaya di ruangan itu redup, dia masih bisa melihat wajah Baili Hongzuang yang memerah. Tiba-tiba hatinya merasakan kelembutan. Tubuh Baili Hongzuang sedikit menegang. Dia bisa merasakan panas di wajahnya, tapi dia dengan keras kepala berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir." Oh, alis panjang di Beichen miring dan dengan sengaja mengeluarkan suku kata terakhir, "Jadi seperti ini. Cepat turun." Baili Hongzuang menjadi marah karena terhina. Sebelumnya, dia ingin mendorong orang ini dari tempat tidur, tetapi dia takut gerakannya akan terlalu keras dan dua orang di luar ruangan akan terdengar. Kedua, kekuatan orang ini terlalu besar. Dia sebenarnya tidak bisa mendorongnya. Melihat Baili Hongzuang seperti ini, senyuman di Beichen perlahan semakin dalam. Biasanya, Baili Hongzuang memiliki penampilan yang cuek dan tenang. Itu adalah pertama kalinya dia melihatnya menjadi marah karena malu, tapi dia merasa itu sangat lucu. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan kaget Baili Hongzuang, wajah tampan di Beichen perlahan mendekatinya. Dia segera mendorong tubuh di Beichen, tapi orang ini seperti gunung yang tidak bisa dia dorong sama sekali. Orang ini hanya menertawakannya. Saat wajah di Beichen hendak menyentuh Baili Hongzuang tiba-tiba menoleh. Nafas hangatnya sekali lagi memasuki leher Baili Hongzuang. Kata-kata di Beichen membuat telinganya memerah. "Istriku, kamu manis sekali." Di Beichen mengucapkan kata-kata ini dengan tulus. Baili Hongzuang ini sungguh terlalu manis dan menarik. "Jika kamu tidak turun, aku akan menggunakan kartu trufku." Baili Hongzuang mengertakkan gigi dan berkata. Orang ini sebenarnya berani menertawakannya. Dia harus memberitahu orang ini betapa kuatnya dia. Ekspresi di Beichen sedikit berubah karena dia merasakan lutut Baili Hongzuang sedikit tertekuk. Wanita kecil ini sungguh kejam. Tiba-tiba, mulut di Beichen tersenyum jahat. Dia memeluk pinggang Baili Hongzuang dan membalikkan tubuhnya, sebaliknya, Baili Hongzuang lah yang berada di atasnya. "Istriku, kamu terlalu kejam." Baili Hongzuang tertegun sejenak ketika dia tiba-tiba dipeluk oleh Di Beichen. Kedua tangannya langsung menyerang Di Beichen, orang ini terlalu penuh kebencian. Melihat Baili Hongzuang serius, tangan Di Beichen, dia tersenyum tipis, "Baiklah, aku tidak akan menggodamu, tentangmu, menggodamu." Dengan itu, Di Beichen mengendurkan tangannya dan membiarkan Baili Hongzuang melepaskan pelukannya. Melihat Di Beichen siap dibantai, Baili Hongzuang mendengus dingin dan memutuskan untuk tidak terus berdebat dengan orang ini. Faktanya, dia sangat tertekan. Jika bukan karena dia sudah lama tidak berkultivasi, dia tidak akan ditekan oleh orang ini. Saat keduanya bermain-main, liontin giok yang dikenakan Baili Hongzuang terlepas dari pakaiannya. Tatapan Di Beichen membeku saat dia melihat liontin giok itu. "Istriku, dari mana kamu mendapatkan liontin giok ini?" Mendengar sedikit keterkejutan dalam kata-kata Di Beichen, mata Baili Hongzuang berbinar. Nada suara Di Beichen dengan jelas menunjukkan bahwa dia mengetahui sesuatu tentang liontin giok itu. Sejak dia mendapatkan tanda identitas ini, dia mengenakan liontin giok di tubuhnya, berharap dia dapat menemukan orang tua kandungnya di masa depan. Namun, liontin giok tidak bisa mewakili apapun, menurutnya, terlalu sulit menemukan orang tuanya melalui liontin giok ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang tahu tentang liontin giok di sisinya. Bab 99. Di Beichen menatap Baili Hongzuang dalam-dalam dan berkata, "Liontin giok ini adalah kenang-kenangan keluarga.
Saya sangat terkejut melihat Liontin Giok ini di negara Fengbo. Kenang-kenangan keluarga. Bailey Hongzuang sedikit terkejut, keluarga yang mana? Keluarga Lan. Di Beichen berkata terus terang. Siapapun yang telah mencapai level mereka, selama mereka melihat Liontin Giok ini, akan tahu bahwa itu adalah barang dari keluarga Lan. Itu sama sekali bukan rahasia. Anehnya, bagaimana Liontin Giok ini bisa muncul di tangan Bailey Hongzuang? Karena itu adalah kenang-kenangan keluarga, itu pasti merupakan barang yang sangat berharga. Apalagi Liontin Giok ini hanya dimiliki oleh keturunan langsung keluarga Lan. Terlalu aneh untuk jatuh ke tangan orang luar. Keluarga Lan. Bailey Hongzuang mengangkat alisnya, negara Fengbo tidak memiliki keluarga yang disebut keluarga Lan. Saya tidak berbicara tentang keluarga Lan. Itu bukan di negara Fengbo. Itu adalah keluarga budidaya teratas di benua Sengsuan, keluarga Lan. Di Beichen berkata dengan suara yang dalam. Hati Bailey Hongzuang tidak bisa menahan keterkejutannya. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah kepala keluarga bangsawan. Secara alami, dia tahu betapa kuatnya keluarga budidaya teratas di benua itu. Secara logika, orang-orang dari keluarga bangsawan tidak boleh datang ke tempat kecil seperti negara Fengbo. Apalagi orang tuanya seharusnya diburu. Kemungkinan terjadinya hal ini mendekati nol. Melihat Bailey Hongzuang menunduk sambil berpikir, mata dalam Di Beichen bersinar dengan kebijaksanaan. Fakta bahwa Bailey Hongzuang memiliki kenang-kenangan keluarga Lan sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia punya hubungan keluarga dengan keluarga Lan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memakainya di lehernya? Istriku, kamu punya hubungan keluarga dengan keluarga Lan. Di Beichen perlahan bertanya. Wajah tampannya menunjukkan keseriusan yang langka. Bailey Hongzuang mendongak. Cahaya bulan yang kabur menyinari wajah Di Beichen yang anggun dan sempurna. Dia bisa dengan jelas melihat ekspresi Di Beichen. Setelah beberapa saat, Bailey Hongzuang berkata, "Bisakah aku mempercayaimu?" Mata Di Beichen berangsur-angsur berubah, dan senyuman tipis muncul di wajahnya. "Kamu dan aku sudah menjadi satu keluarga setelah menikah. Tentu saja kamu bisa mempercayaiku." Melihat Di Beichen masih mengucapkan kata-kata yang tidak dapat diandalkan, Bailey Hongzuang jelas tidak ingin terus berbicara dengan orang ini. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, Di Beichen meraih tangannya. Karena lengah, Bailey Hongzuang berbalik dan menghadap Di Beichen lagi, tetapi sosoknya lebih dekat dengannya. "Aku mengatakan yang sebenarnya." Di Beichen menatap mata Bailey Hongzuang, tatapannya lembut. "Kamu harus percaya bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakitimu." Kata-kata Di Beichen seperti sumpah, penuh keteguhan dan kegigihan. Mata Bailey Hongzuang berangsur-angsur berubah. Saat ini, dia melihat ketegasan Di Beichen. Ini juga alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan ini, meskipun hubungan antara dia dan Di Beichen sulit untuk diklarifikasi, dia yakin Di Beichen tidak akan menyakitinya. Terkadang, tidak diperlukan alasan apapun untuk membuka hati, selama dua orang percaya bahwa orang lain adalah seseorang yang bisa membuka hati mereka, maka mereka akan membuka hati satu sama lain. Jika kamu ingin mengatakan atau bertanya, kamu bisa memberitahuku secara langsung. Di Beichen tersenyum. "Saya tidak akan memberitahu siapapun." Senyuman lembut muncul di bibir Bailey Hongzuang. "Sebenarnya, aku bukan putri Bailey Zhentao." Saat kata-kata ini keluar, mata Di Beichen yang selama ini tenang berubah menjadi gelombang. Bahkan dia belum memikirkan kemungkinan ini. Bab 100. Bailey Hongzuang tersenyum tipis, "Saya baru mengetahui hal ini ketika saya meninggalkan kediaman jenderal. Saya menemukannya di antara barang-barang yang ditinggalkan ibu saya. Adapun Liontin Giok ini, ibuku telah menggantungkannya di leherku ketika dia membawaku kembali. Jika kamu tidak mengenali Liontin Giok ini, aku tidak akan tahu apa artinya." Putri dari keluarga Lan. Pikiran ini segera muncul di benak Di Beichen. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa itu tidak mungkin. Dia tahu betul seperti apa keluarga Lan itu, bagaimana mungkin keluarga sebesar itu meninggalkan seorang anak di luar. "Dulu, bagaimana istri jenderal membawamu kembali?"
Di Beichen bertanya lagi. Bailey Hongzuang menjelaskan situasinya kepada Di Beichen secara detail. Dia juga ingin tahu seperti apa latar belakangnya. Berlumuran darah. Di Beichen mengerutkan kening, keluarga Lan selalu berkuasa. Bahkan di seluruh benua Sengsuan, tidak banyak kekuatan yang bisa bersaing dengan keluarga Lan. Tidak mungkin seorang anak dalam keluarga jatuh ke keadaan seperti itu. Namun, jika bukan itu masalahnya, bagaimana Bailey Hongzuang bisa mengenakan liontin giok keluarga Lan padanya? Tiba-tiba, mata Di Beichen menyipit. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Istriku, benarkah kamu tidak bisa berkultivasi? Bailey Hongzuang sedikit mengangguk, benar. Lalu, apa alasan kamu tidak bisa berkultivasi? Selama ini, semua orang hanya mengetahui bahwa Bailey Hongzuang memiliki tubuh yang tidak berguna dan tidak dapat berkultivasi. Namun, tidak ada yang tahu bahwa tubuh tidak berguna ini memiliki masalah dengan fisiknya, meridian, atau alasan lainnya. Bailey Hongzuang menilai Di Beichen. Dia merasa Di Beichen sepertinya mengetahui sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu secara tiba-tiba. Dantianku hancur. Bailey Hongzuang menjawab dengan jujur. Saat pertama kali mengetahui hal ini, dia juga merasa itu sangat aneh. Kebanyakan orang tidak berguna di dunia ini disebabkan oleh fisik mereka atau meridian yang tersumbat. Dantian yang hancur seharusnya hanya terjadi setelah seseorang mengalami cedera serius. Dia masih sangat muda saat itu, jadi secara logika, tidak mungkin ada orang yang begitu kejam padanya. Akhirnya, setelah mendengar jawaban Bailey Hongzuang, wajah Di Beichen tiba-tiba berubah. Wajahnya yang biasanya tenang sedikit menunjukkan keterkejutan. Apa hubungannya hancurnya dantianku dengan kelahiranku? Mata Di Beichen sedikit menggelap saat dia berkata perlahan, aku ingat saat itu, ada kejadian sensasional di keluarga Lan. Ada cukup banyak konflik di dalam keluarga, dan putra tercinta dari kepala keluarga Lan berbalik melawan keluarga. Dia tidak hanya membunuh beberapa anggota keluarga, dia bahkan meninggalkan keluarga Lan bersama istri dan putrinya. Bailey Hongzuang sedikit terkejut. Jika keluarga Lan benar-benar memiliki hal seperti itu, apakah dia akan? Saat itu, masalah ini berdampak besar pada keluarga Lan. Lan Yunxiao selalu menjadi kandidat paling populer untuk kepala keluarga Lan berikutnya. Perselisihannya dengan keluarga Lan sempat membingungkan. Tapi ini adalah rahasia keluarga Lan, di bawah penindasan yang disengaja oleh keluarga Lan terhadap berita tersebut, kebanyakan orang hanya mengetahui hasilnya dan bukan alasan di baliknya. Petik 2. Maksudmu aku mungkin putri Lan Yunxiao? Bailey Hongzuang bertanya. Di Beichen bergumam, bukan tidak mungkin. Liontin giokmu adalah kenang-kenangan keluarga Lan, hanya keturunan langsung dari keluarga Lan yang dapat memilikinya. Sangat mustahil untuk jatuh ke tangan pihak luar.